Yang pertama kan bukan. Sabar, anggaplah Adam itu tidak ada, tetapi Anda berpikir kira-kira manusia awal itu ada atau tidak? Apa ini? Bagus itu. Kira-kira manusia pertama itu ada atau tidak kayak Billy ya? Iya. Iya, perhatikan juga lah ada perkembangan namanya Homo erectus, Homo wajakensis, kan ada perkembangan Homo itu. Kalau Anda mau menentang itu ya tentang aja sekolah itu. Kenapa orang itu mengajarkan biologi kepada manusia itu? Nah, Itu kan teori belum bisa dibuktikan. Udah bisa dibuktikan belum? Gimana teori nggak bisa dibuktikan? Itu yang penemuan kerangka-kerangka seperti manusia itu gimana? Itu bisa dibuktikan. Kan bisa dibuktikan, kan ada manusianya itu. Ada manusia yang berumur 5.000 tahun, 10.000, 100. Nah, bayangkan itu. Punya kamu bisa dibuktikan nggak? Aduh, jangan melebar. Jadi ini bisa pembuktian kan memang dia itu adalah manusia atau seperti kerangka manusia yang sudah punah. Kan begitu. Ketakutan kaum agama ketika ditanya kalau memang itu betul, coba ukur tahunnya, maka akan dikatakan Adamnya nggak ada lagi, di mana dia letaknya. Nah itu dia, sudah nggak ada lagi Adamnya, makanya dibilang itu Adamnya ada tapi jasadnya kita nggak tahu lagi di mana karena itu ribuan tahun lalu. Terbukti, memang benar, terbukti sudah beribu-ribu tahun ya. Beribu-ribu tahun tidak ada monyet yang lebih pintar daripada manusia. Jelas tidak ada satu makhluk yang yang bilang lebih monyet, pintar. Billy, nggak ada yang bilang monyet. Ngomong orang hutan kasih pansek, tidak ada yang lebih pintar daripada manusia. Selesai. Nggak ada yang bilang monyet. Siapa yang bilang evolusi Darwin itu dari monyet? Darwin aja nggak bilang evolusi dari monyet. Terus dari mana? Siapa yang berani? Loh, itu ada evolusi. Ketika Anda bilang monyet, tidak ada kata monyet di situ dari kalimat Darwin. Itu ada pemecahan situ. Pemecahan apa namanya itu? Pemecahan bentuk gitu. Makanya dia terpisah, dia nggak bisa dibilang monyet. Oke. Makanya Anda itu keliru kalau jadi gini ya. Edukasi aja buat penonton bahwa ateis juga tidak bisa membuktikan. Oke? Sudah selesai. Dari tadi begini mau edukasi buat. Enggak, kita di sini mau cari umat. Saya satu hari ini belum dapat umat. Sudah selesai. Kenapa nggak buka room sendiri Anda tadi? Saya pun ini lagi mau apa sih? Ada kerjaan juga tadi jam. Sudah kerja. Itu anak ganti. Sudah nggak beli produk saya. Nggak beli produk saya lagi. Udah hancur tuh. Nah, diam lu aja nggak tahu itu tadi konseptual dalam berpikir aja nggak tahu tadi empiris lah ya segala macam. Kamu udah gagal itu tadi. Come on. Mulai lagi. Udah. Padahal punya dia aja nggak bisa ulang. Jangan dikonstruk ulang itu. Kamu udah hancur itu, nikmati dulu kehancuran itu. Sudah. Saya nikmati kehancuran Anda itu. Saya sudah cap itu. Dungunya jadi berapa? 3. Ada. Sudah. Masuk lagi manusia baru. Oke, saya sudah gantian tuan. Iya, tunggu sebentar. Saya penutup untuk mau keluar supaya Billy dapat umat baru ini sama si Bima itu. Tunggu sebentar aja. Oke ya, saya kasih tahu. Darwin tidak pernah mengatakan manusia itu dari monyet. Itu ada keterpisahan. Tapi tidak diucapkan dari monyet itu. Kalau Anda tidak percaya, cari itu kalimat-kalimatnya. Siapa yang mengucapkan dari monyet? Yaitu adalah orang-orang yang menginginkan manusia itu dari monyet. Itu ya, paham dulu ya. Perbedaan manusia dengan Homo sapiens dengan bonobo hanya 1,3%. Tapi tidak bisa dibilangkan itu adalah manusia atau evolusi manusia si bonobo itu. Itu Tuan A ya, itu yang menjadi monyet. Silakan, itu. Anda mau berdebat sama siapa? Yang menjadi monyet itu orang Yahudi, jadi kutuk Allah kena azab jadi kera. Masa nggak tahu? Oh, jadi mau nyerang Islam ini sekarang ini. Silakan lanjut aja nggak apa-apa. Oke, saya terima kasih Noni. Oke, siap. Jangan lupa DM nomor. Jangan. Ya. Aduh, produk kamu nggak bisa. Selamat malam teman-teman semua. Katanya. Ya, selamat malam. Produksi Billy, nunggu. Weh, jangan lupa ya, beli produksi Billy itu. Nanti kasih WA Anda, DM sama si Billy supaya Billy bisa menjual barangnya itu. Terima kasih. Lanjut. Oke. Saya ingin bertanya dulu
Sudah 2 hari, sudah Langsung seminggu. bertanya. Sudah seminggu. Kenalan saya dulu kita, kenalan dulu Bill. tidak. Ini dengan Billy atau siapa ini? Saya ini sudah seminggu tidak bisa tidur. Setelah saya mendengar ayat kamu berkata bahwa Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan. Sekarang saya mau tahu Tuhan yang mana yang beranak? Ya Tuhanmu kan? Tuhanmu beranak kan? Punya anak Tuhan kamu kan? Jika konsisten, bukan kamu penghujatan. coba dirimu sendiri loh, bahaya ini. Tuhan beranak, ya Tuhan beranak. Jika Tuhan Kamu beranak merujuk kepada Yesus, kayaknya error Tuhan kamu. Oh, sekarang begini, kalau begitu, Bill, Bapak menurut Yesus itu ayahnya atau penciptanya? Bapa, Allah itu dipanggil Bapa oleh orang Yahudi. Avenu. Saya tidak tanya orang Yahudi. Yesus memanggil Tuhannya dengan sebutan Bapa itu. Dengar. Yesus memanggil Bapa itu untuk menunjukkan ayahnya atau penciptanya? Enggak, sekarang begini. Kok enggak? Saya mau fokus Tuhan yang beranak itu Tuhan yang mana? Jawab dulu satu-satu. Loh, itu sudah dijawab dalam agamamu. Di agamamu Tuhan punya anak namanya Yesus. Makanya Yesus disebut Barabas. Yesus Barabas, Yesus putra Bapa. Sekarang saya tanya, Yesus ketika memanggil Bapa, itu dia panggil ayahnya atau dia panggil penciptanya? Oke. Jujur. Di mana Yesus Kristus adalah anak Barabas? Barabas, Bar itu apa? Putra. Anak. Abbas itu Bapa. Abbas Bapa. Coba kau cari dulu ayatnya. Kau cari dulu ayatnya. Buka dulu ayat. Enggak usah ke sana. Kembali ke pertanyaan saudara Bill. Kembali dulu. Anda beranak. katanya Anda mana? beberapa hari nggak tidur karena Tuhan punya bapak, punya anak, kan gitu. Nah sekarang menurut saudara, Yesus manggil Bapak itu memanggil penciptanya atau memanggil ayahnya? Saya tanya, Tuhan beranak di mana? Yesus itu disebut anak Allah karena dia datang dari Allah. Bukan artinya Yesus datang. Nah, Yesus makanya kutanya, panggilan Yesus Bapak itu Allah itu menikah untuk mengatakan ayahnya atau mengatakan penciptanya. Saya Jujur, kan tanya. hanya 2 tuh. Bapak atau pencipta. Wahai Bapakku yang ada di surga, wahai ayahku yang di surga, atau wahai penciptaku yang ada di surga. Saya tanya dulu, Tuhan yang mana yang beranak? Jawab dulu. Lah Tuhan Bapak. Di dalam agama itu sudah. Mana dia beranak? Yesus itu anaknya. Di ayat mana dia beranak? Yesus itu anaknya. Inilah anakku. Inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Oke. Kamu ketika ke Amerika, ke Eropa disebut anak Indonesia, apakah Indonesia melahirkan kamu? Ya justru itu kutanya, apakah Yesus manggil Bapak itu sebagai ayahnya atau sebagai penciptanya? Oke, lanjut. Bro Billy. Jadi gini Bro Jumai ya. Ya. Kalau kamu ibaratnya pengen tahu, pengen belajar, ya bertanya yang baik. Kalau memang kamu pengen tahu, saya akan jawab. Tapi iya, saya pengen tahu. Kan ini saudara Erben, kan saya yang ditanya tuh. Saya kan yang ditanya. Oke, silakan tanya. Saya kan yang ditanya nih. Katanya si Billy tidak bisa tidur beberapa hari dengan konsep Al-Quran. Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Makanya aku tanya, Yesus memanggil Bapa itu untuk memanggil ayahnya atau papinya, atau dia memanggil penciptanya? Dua-duanya yang kamu katakan itu salah. Aku kan bertanya, dia panggil ayah atau panggil pencipta? Jadi dua-dua dari pilihan yang kamu berikan itu salah. Yang mana yang benar? Mana yang? Jadi gini, kalau kamu mau diskusi, kapan kau bisa menaikkan taraf diskusimu menjadi orang yang kan panggilannya Bapak, Bung kan panggilannya Bapak. Yesus juga dipanggil anak. Makanya saya tanya, dia di sini sebagai ayah atau papi, atau dia di sini sebagai pencipta? Oke, dua-duanya tidak ada yang benar dalam apa yang kamu pahami. Karena kata Bapa itu artinya sumber. Bersumber artinya. Oh, sumber. Makanya orang Israel juga memanggil Allah mereka itu sebagai Bapa. Dan Yesus sebagai orang Yahudi meneruskan apa yang menjadi kebiasaan bagi orang Israel, memanggil Sang Pencipta itu sebagai Bapa. Itu maknanya.
Oke, berarti Yesus punya sumber. Memang iya, Yesus punya sumber, dia datang dari Bapa. Jadi Tuhan itu bersumber gitu. Oke, saya jelaskan. Bersumber itu kan artinya berasal. Sebentar. Jadi Tuhan Anda itu punya asal. Sebentar. Supaya semua orang tahu bahwa hanya Yesuslah satu-satunya yang datang dan keluar dari Allah, yaitu firman-Nya sendiri menjadi manusia. Maka Yesus mengatakan, aku datang dan keluar dari Bapa. Kalau dikatakan apakah Tuhan bersumber? Tuhan Yesus bersumber dari Allah Bapa. Karena firman itu datangnya dari Bapa. Itu jelas. Gak usah kau pusing dengan hal itu. Yesus itu datang dari Bapa. Karena Tuhan itu di dalam orang Kristen itu gelar. Tuhan itu tidak selalu bermakna sang pencipta, tidak. Dalam KBBI saja ada kok kata yang mengatakan bertuhankan perut, bertuhankan nafsu, bertuhankan dosa, bertuhankan keinginan. Ada. Jadi artinya di sini kalau kita mau diskusi, yang mbok diskusi untuk jadi cerdas, bukan diskusi untuk jadi polemik. Itu sudah jelas. Oke, apalagi yang mau tanya? Enggak, jadi dia jelaskan dulu apa makna kata beranak di dalam ayatnya. Saya mau tahu. Ya, makna kata beranak di dalam Al-Qur'an itu ya, lam yalida wa lam yulad. Itu membantah iman kalian yang mengatakan Yesus itu anak Tuhan dan Tuhan itu adalah Bapa. Kalau hari ini saudara mengatakan Bapa itu adalah sumber, dan kemudian saudara mengatakan Yesus itu punya sumber, Yesus itu punya asal, sehingga dia dituhankan. Pahami, Matius 4 nomor 4, semua manusia juga berasal dari sumber. Dari mana? Dari firman. Saya tanya makna beranak itu menurut kamu apa? Itu sudah kubilang kan samamu. Lam yalid wa lam yulad. Makna beranak itu Tuhan tidak berkembang biak seperti di agamamu. Tuhanmu berkembang biak, Tuhanmu bersilsilah, Tuhanmu punya opung, punya paman, punya kakek, punya adik, punya bibi, punya tante, punya ponaan. Berarti Tuhan kamu error. Jelas. Berarti Allah Subhanahu wa taala error. Enggak dong. Yakobus itu siapa? Siapanya Yesus. Yakobus itu siapanya Yesus. Oke. Sebentar. Salah tuduh. Saya mau jelaskan ya. Bukan salah tuduh. Ini fakta yang kalian tutupi. Paham enggak? Yakobus itu kalau saya katakan dia punya saudara Tuhan, percaya enggak kamu? Kakaknya Yakobus adalah Tuhan. Oke, saya jelaskan ya. Jadi gini. Semakin kamu banyak berbicara, iya kan saya yang ditanya saudara Erben. Ada yang tidak bisa tidur kamu katanya. Banyak memframing. Bukan memframing, itu fakta. Menunjukkan bahwa kamu itu nggak ngerti apa-apa. Bukan nggak ngerti. Ini fakta yang ada yang kalian tutupin. Saya kasih tahu. Maria itu ibunya siapa? Ibunya Tuhan kalian. Yang melahirkan Tuhan kalian siapa? Maria. Maria itu Tuhan atau bukan? Bukan, manusia dia. Oke, saya mau jelaskan. Oke, silakan. Jadi gini. Memang Tuhan kami itu dilahirkan oleh Maria, Tuhan kami Yesus. Tetapi yang tidak pernah dilahirkan itu adalah Allah kami, yaitu Elohim, Yahweh. Itu makanya saya kan sudah berapa kali bicara samamu bahwa saya sebagai orang Kristen bersama teman-teman, Tuhan dengan Allah itu kami bedakan. Itu yang kamu tidak pernah connect. Sehingga apa yang kamu alamatkan terhadap orang Kristen itu salah alamat. Di dalam orang Kristen Allah nggak pernah beranak. Tetapi kalau disebut anak Allah itu sebutan. Sama seperti saya disebut anak Medan, anak Kunci, anak Indonesia. Artinya di sini perlu wawasan yang luas untuk seorang Juma supaya memahami apa sih yang dipahami oleh orang Kristen tentang kekristenannya. Apa yang dibicarakan oleh Quran tidak ada sangkut pautnya dengan orang Kristen. Karena di dalam Quranmu sendiri yang disebut itu Tritunggal adalah Allah, Maria, dan Isa. Sedangkan orang Kristen nggak ada Allah, Maria, dan Isa. Artinya kamu di sini tidak konsisten juga dengan Quranmu. Kamu mengangkangi Allahmu, Jibrilmu, Nabimu, dan Quranmu. Di dalam Quran tidak ada Tritunggal berbicara Allah, Firman, dan Roh, nggak ada. Tapi yang dibicarakan Allah, Maria, dan Isa.
Isa di dalam Quran pun bukan Yesus dalam Alkitab. Jadi kamu salah alamat, salah alamat. Apa yang kamu sampaikan tadi justru membuktikan kamu itu sebenarnya kekanak-kanakan dalam berdiskusi. Datamu nol besar. Hanya suaramu aja yang kencang, ngototmu kuat. Tapi datamu itu keliru semua. Nah, sekarang Kasian. gini, Saudara Erben. Sekarang saya tanya kepada saudara. Yesus itu kan mengaku punya Bapa. Ya kan? Kalau saudara mengatakan Bapa dalam hal ini karena dia berasal dari langit, dari surga. Baca kitab saudara sendiri, 1 Korintus 15:48. Makhluk-makhluk surgawi Baca, sabar. Baca. sama dengan dia yang berasal dari surga. Berarti bukan cuma Yesus yang berasal dari surga, kan? 1 Korintus berapa? Kemudian Yohanes 17 oh 16. Baca dulu. Kalian belajar Bible nggak sih? Baca Enggak, dulu. kamu salah baca, pasti salah baca. Kamu salah baca. Yohanes 17 nomor 16. Baca dulu Mereka satu-satu. bukan dari dunia. Ada Sama seperti aku bukan dari dunia. Hoax lagi. Oke. Kita buka dulu. Berarti Ayat bukan 1. cuma Yesus yang berasal dari Bapa. Oi. Oke ya? Yang kamu saya Silakan. bilang kamu itu bisanya bohong. Baca satu-satu ayat Yaudah. yang kamu bilang tadi. Baca 1 satu-satu. Korintus 15 nomor 48. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Ada berapa yang berasal dari surga? Ayo, kita adu data, Bung. Silakan. Oke, saya jelaskan ya. Oke. Dibaca dulu Bang Sebenarnya- Erben. Ayatnya 1 Korintus itu. Bohong 1 dia. Korintus 15 itu sebenarnya kalau dibaca secara utuh ya, Ya. itu berbicara keadaan manusia setelah mengalami kebangkitan. Jadi Wow. itu bukan berbicara keadaan manusia di masa kini, tetapi keadaan manusia pada kedatangan Yesus kali yang kedua. Itulah kesalahanmu membaca. Jadi belajar Quran 1, 2, 3 ayat satu konteks, 4, 5 ayat satu konteks, dan seterusnya beda-beda konteks. Jangan pakai seperti itu cara belajar Alkitab. Mulai ayat 35 sampai Ya sudah, dengan kalau ayat begitu 58. tolong tunjukkan Dulu. ke saya. Tolong tunjukkan ke saya Saya- pernyataan semua. Anda yang barusan Saya tanya yang cuma. mengatakan bahwa Saya tanya dulu sebelum kita bertanya lanjut. lagi ini. Ketika kamu naik ke sini, ini pasukan ninja ini bertanya aja terus saya kerjanya tanya dia. dulu. Kamu Justru ketika naik materi di sini, ini berasal sabar. dari pertanyaanmu loh. Sabar, saya mau tanya dulu, mau tahu dulu. Ketika kau naik di sini bawa akhlak Muhammad tidak? Tidak. Dan ini pertanyaan apa ini? Saya tanya ketika kau naik di sini membawa akhlak Muhammad tidak? Anda bertanya ke saya kan? Jadi saya punya hak jawab. Apa silakan. makna daripada Tuhan tidak punya anak? Saya tanya Tidak dulu. punya, Yang tidak pertama, dilahirkan dan tidak melahirkan. Kamu di sini membawa akhlak Muhammad atau tidak? Ketika kau tipu saya, artinya begitu juga saya akan baca nabi kamu. Kita konsisten. Ya, maumu apa, Billy? Kamu maunya apa, Bill? Kamu bawa akhlak nabi kamu tidak? Gak usah Setiap kamu- bawa-bawa nabi saya. Kenapa Iya. rupanya? Nah, kalau Gak usah kamu bawa nabi kalau- saya. Ngerti? Iya. Andaikan tidak ada nabi saya, kitab terjemahanmu itu akan bingung mau terjemahkan Sabar. apa kitabnya. Paham kamu? Kamu mau tipu-tipu. Sampul kitabmu aja gitu iya. ambil dari nabi saya. Jadi kamu nggak usah Aduh. terlalu jauh berpikir. Kebencianmu Kamu nggak terhadap usah Islam jangan tipu. kau pertontonkan di sini. Saya nggak Kenapa benci kau bawa saya. akhlak nabi saya? Saya tanya. Nabi Jadi- saya tidak pernah mengatakan Yesus itu terkutuk. Paham? Saya tanya. Jadi kamu seenaknya mau bikin tipu-tipu di sini. Satu ayat Siapa tadi yang kamu tipu? ngomong. Kamu kan bertanya sama saya, jadi saya jawab. Bil. 1 Korintus 15 ayat 40 kau tipu tadi. Tidak begitu Apa ayatnya. Saya tipu, saya bacakan lagi samamu ya. Perhatikan, Oke. ini terjemahan baru. Mungkin kamu pakai terjemahan lain. Ya, ini terjemahan baru. Masalahnya ini hanya buku terjemah. Soalnya kitabmu sudah nggak ada original teksnya, paham? Ayatnya di mana Bang? Coba. Dibaca. 1 Korintus 15 nomor 48 terjemahan baru terbitan tahun 1974. Saudara Billy, silakan baca. Oke, saya jelaskan. Billy, tenang, bro, tenang. Santai Erben aja. sudah paham sebenarnya itu. Oke, saya Cuman jelaskan Erben ya. kelebihannya Bentar, bisa bentar, melilit enggak, lidah. enggak. Billy enggak.
Silakan. Saya baca mulai dari ayat 44 Nah, ya. gitu. Orang Kristen gitu. Kalau udah ketabok satu ayat, satu perikop. Nanti satu kitab Memang sekalian ya, kamu dibaca. Masalahnya di Alkitab itu nggak bisa sepotong-sepotong baca. Saya memang paham, begitu. Bu. Saya paham. Tapi kan tadi awal bertanyanya saya, Bentar. Yesus Saya memanggil mulai, ya. Bapa itu ayahnya atau penciptanya? Tipu. Diam dulu mau baca ayatnya. Billy tenang dulu kau, Bill. Bill, tenang Iya, dulu. Bang Billy Aku rukia dia malam ini, nggak apa-apa, tenang. Nggak usah kau kepanasan. Pertanyaannya ini pepesan kosongnya bagi saya. Asalkan dia mau mendengar aja. Saya baca ayat 44. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohania. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Siapa yang disebut dengan roh yang menghidupkan? Itulah Yesus. Karena Yesus bangkit ke surga, naik ke surga itu dengan tubuh kemuliaan. Tubuh yang tidak dibatasi oleh darah dan daging. Tidak dibatasi. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Ini berbicara nanti ketika manusia dibangkitkan. Kita, manusia dilahirkan orang tua kita, hakikatnya sama dengan orang tua kita, terbuat dari debu tanah asalinya. Tetapi ketika Yesus datang membangkitkan semua orang, maka manusia memiliki tubuh kemuliaan, tubuh seperti malaikat. Itu mau disampaikan. Makanya tadi kan sudah saya bilang, 1 Korintus 15 ayat 35 sampai dengan 58. Ini berbicara kebangkitan tubuh yang akan dikerjakan Yesus di akhir zaman. Saya lanjut ya. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi alamiah, betul. Kemudian barulah datang yang rohania. Manusia pertama berasal dari debu tanah, bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Manusia pertama, semua manusia memiliki hakikat yang sama dengan Adam, dari debu tanah. Tetapi ketika manusia itu sudah dibangkitkan, maka dia memiliki manusia rohani, roh, hidup, bukan lagi dibatasi tubuh dan daging dan darah. Itu jelas. Oke, saya lanjut ayat 48. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Siapa itu? Adam. Ya. Dan makhluk-makhluk rohani sama seperti dia yang berasal dari surga. Siapa yang berasal dari surga? Yesus. Adam dari debu tanah, Yesus dari surga. Semua manusia yang ditebus oleh Yesus nanti akan hidup seperti Yesus yang mulia. Oke. Ayat 49, sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Jelas sekali. Jadi di sini punya kemampuan membaca, makanya cuma kalau kamu membaca harus memahami yang kau baca. Jangan kau baca, kau hafal, ngerti nggak ngerti, baca hafal. Orang Kristen nggak kayak gitu. Orang Kristen itu baca, mengerti, renungkan, lakukan, imani, beritakan. Orang Kristen membaca Alkitab kalau tidak mengerti, tidak melakukan, tidak merenungkan, kolok-kolok. Jadi kamu itu bacanya itu, jadi gini Bro Juma, kamu sama saya itu jangan dululah dialog, belajar membaca yang baik dulu. Belajar memahami teks dalam konteks, memahami kalimat di dalam konteks. Itu dulu yang harus kamu kerjakan. Kalau kayak gini, aduh. Coba kalau kira-kira saya yang sepanjang ini Bu Noni kira-kira tidur nggak ya? Atas bawah, tapi kemampuan komprehensi di dalam membaca reading komprehensifmu nggak ada. Saudara Kristenku ini kasihan kali. Aduh. Kamu Itu duduk cantik dulu Erwin. Giliran saya. Semua muslim di seluruh dunia silakan kalian baca 1 Korintus 15 duduk cantik, giliran saya. Sampai 58 itu berbicara tentang keadaan budayakan adil, Bung. Ketika dibangkitkan dari kematian masuk surga dalam keadaan mulia, tidak lagi mengenakan tubuh seperti sekarang, tapi tubuh kemuliaan. Udah, kau tanya apa lagi? Oke, saya nggak perlu bertanya, cukup sekali itu aja yang saya tanya. Saya udah tahu poinnya. Ya, Erben, pahami. Yang saya tanya awalnya apa? Yesus itu memanggil Bapa
muatannya ayahnya atau penciptanya. Kamu katakan salah dua-duanya. Yang benar adalah sumber. Bapa itu sumbernya. Berarti Bapakku yang di surga, sumberku yang ada di surga. Nah sekarang alam semesta ini sumbernya dari mana? Oke, pertanyaanmu bagus. Kalau kayak gini kan enak. Enggak, tunggu. Giliran saya dulu. Sabar. Udah. Kau Sabar, saya menjelaskan itu membantah semua. Membantah semua apa yang kau lakukan tadi itu. Oke? Alam semesta ini semua adalah sumbernya dari Tuhan. Oke? Di mute ya, saya jelaskan. Di mute dia kalau begini ya. Kristen itu gini ya. Biar aku jelaskan supaya gini. Kesempatan kasih ngomong saya dulu dong. Kau bisa. Tadi kan Bang Her. Aku bertanya pendek-pendek, tetapi kamu menjawab panjang bisa asalkan bahas Quran. Kamu siap? Saya lebih paham Bibelmu daripada kamu, Erben. Paham? Lo apa? Sekarang kau katakan bahwa Yesus itu punya sumber. Berarti dia ciptaan. Segala sesuatu yang punya sumber berarti dia ciptaan. Alam semesta ini adalah sumbernya dari Tuhan, berarti ciptaan. Nah sekarang kamu pelintir 1 Korintus 15 nomor 48. Kamu yang memelintir, bukan saya loh. Oke, saya jawab ya. Oke, 1 Korintus 5 nomor 48 itu berbicara tentang Adam dan keturunannya, bukan cuman Adam. Dan juga berbicara mengenai Yesus, bukan cuman Yesus. Oke. Pahami, makanya dikatakan makhluk-makhluk. Kalau makhluk-makhluk itu berarti jamak. Banyak makhluk yang berasal dari surga, bukan cuman Yesus. Oke, di mute ya. Oke. 1 Korintus 15 saya sudah jelaskan. Apa yang kamu jelaskan? Orang Kristen, saya kasih tahu sama kau Juma. Saya ini dulu pernah sambil kuliah pegawai perpustakaan di sekolah teologi ya. Tidak ada buku tafsiran yang mengatakan seperti yang kau katakan. Di sini makhluk-makhluk alamiah cuma Adam atau semua keturunan Adam? Makhluk atau semua keturunan Adam? Makhluk yang dibicarakan. Dulu HP-ku. Parah nih. Ini pada teriak-teriak jadi TikToknya marah nih. Aduh. Oke teman-teman, lagi-lagi kita di-kick si Erben. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya gini, si penipu ini kayak gini lah cara main mereka ini ya. Caranya mereka itu ketika kemudian mereka menjual, menjajakan, kemudian mau menipu-nipu gitu. Pertanyaannya tadi kan diawali, Billy yang nyerang duluan bertanya, apa maksud, apa muatan Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan? Kan sudah kujawab. Berdasarkan apa buktiannya? Loh, kalian menganggap Yesus itu anak Tuhan dan Tuhan itu adalah bapak daripada Tuhan. Makanya dikatakan Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Kan seperti itu. Lalu kemudian saya jelaskan, dia yang memelintir. Dikiranya saya yang memelintir. 1 Korintus 15:48 itu tidak berbicara tentang Adam tok, tapi makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Jadi semua makhluk, mau dia binatang, mau dia tumbuhan, mau dia manusia, semuanya. Lalu kemudian ketika dikatakan lagi dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga, berarti bukan cuma Yesus yang berasal dari surga. Kenapa? Karena di situ dikatakan makhluk-makhluk, berarti Yesus itu makhluk. Kalau Yesus itu makhluk, berarti udah selesai. Saya kira begitu sahabat. Sementara ini kita coba, mudah-mudahan kita masih dinaikkan ya. Saya coba lagi ya. Udah aku jelaskan tadi kan bahwa Bapa itu artinya apa? Sumber. Apakah Yesus bersumber dari Allah? Iya, firman Allah bersumber dari Allah. Emang firman Allah dari mana lagi?
Apa firman Allah? Karena gini ya, di pemahaman mereka itu Quran itu berasal dari sisi Allah, Lauhul Mahfuz itu. Jadi Lauhul Mahfuz itu dulu diciptakan firman itu. Makanya dikatakan yang pertama diciptakan oleh Allahnya itu pena. Ditulislah kitab di Lauhul Mahfuz itu. Itulah yang kemudian diturunkan oleh Jibril. Cuma pertanyaannya, Jibril menurunkan itu apakah langsung kitab atau apa? Beda lagi, pusing nanti. Ada dua, maksudnya biar diatur pakai waktu non kanon gimana kira-kira? Iya, pakai waktu. Tadi Ini biar ada kenapa yang saya di-kick? Kenapa rupanya? bukan Siapa yang di-kick, semuanya kepentel loh. Oh, kepental. Semuanya kepentel Iya, semua. iya. Oke. Nah, saudara apa namanya, Erben, ini yang jadi 1 Korintus moderator siapa 15:48 itu Yesus di situ diakui sebagai makhluk atau tidak? Sebentar Bang Cuma kita pakai Jadi dua itu ini udah pakai waktu. kujelaskan Pakai tadi. waktu. Enggak, Makanya Yesus kalau itu kamu- makhluk atau bukan? Dia Sebentar makhluk. Bang Cuma diatur dulu. Makhluk ya? Diatur dulu biar iya. pakai Sebentar, pakai Bang Cuma. waktu. Terima kasih. Iya, Iya, silakan. Pakai waktu. karena Kan dia di sini kan firman ada yang pesulap menjadi merah makhluk. nih. Jelas. Iya, di sini kan ada dua muslim Kan nih, udah pesulap jelas. merah dengan Firman Bang jadi Cuma. makhluk. Firman menjadi Terus Yesus. satu lagi itu bentar dulu Bang. Satu lagi itu moderator biar pakai waktu biar diskusinya enak gitu. Kalau bertanya Jadi- ya lebih pendek dong, menjawab lebih panjang. Artinya kalau dia Betul, bertanya betul. 2 menit, menjawab 4 menit. Kalau Ya, bertanya di 5 menit, menjawab 10 menit. Gitu. Ya tapi harus ada waktu untuk menanggapinya Ya dong. udah. Ya kan di waktu Oke. bertanya itulah. Kalau makin Ya. mempremi ya 3 kali lipat gitu. Kecuali Oke, ya, saya bisa bertanya pendek-pendek, tapi Juma menjawab bahas Quran. Saya tanya Bisa, pendek-pendek. kenapa tidak? Tadi kan yang ditanya Quran. Oke. Bu. Tadi kan Saya ditanya, tanya lam sama yalid kau wa lam juga. yulad, kan gitu. Oke. Oke, sebentar dulu kita atur dulu. Yang Mau moderator bahas siapa Quran, ini? kau Bang bebas Justin ngoceh, atau terserah. Mau baca apapun, tapi kita belajar Quran. Iya. Ya, silakan aja. Yang penting Anda sudah mengakui Yesus itu adalah Apa? makhluk. Artinya Ya, dia teman-teman makhluk. sudah harus mengakui bahwa kalian memang Oke, penyembah-penyembah nggak apa-apa. makhluk. Nggak ada orang Kristen Itu yang bilang poinnya. Yesus makhluk. Saya mau sebentar kasih dulu, tahu sama Iya, semua udah dulu dari dunia selesai. Kristen Ada adalah penyembah makhluk. 573 Udah. yang nonton ini ya. 573 dengarkan. Yesuslah satu-satunya makhluk yang tak berdosa, yang berkuasa mengampuni dosa. Makanya jangan percaya kepada makhluk yang berdosa. Dosanya Yesus pendosa, bertaburan di mati dalam ada kitab di saudara lu. kuburan. sebentar Jelas dulu kan? Pak, katanya mau pakai waktu. Sebentar, gimana Bang Dosanya Ciki? Yesus bertaburan di Baiknya. kitab saudara lu. Bang Cuma sebentar. Gimana Bang Ciki? Jangan asumsi Oke. dulu. Sebentar. Gini. Saya tunjukkan Ini datanya kalau mau. Bang Cuma sebentar saya dulu. nggak usah Diam tunjukkan dulu, dosanya tenang. Muhammad banyak sekali bang, tapi saya nggak mau ungkapkan Ya, itu. Rasulullah Muhammad SAW bukan Tuhan. Beda dengan Ya, kalian. bukan dosanya Allah juga bisa saya tunjukkan itu kalau mau. Boleh, Dosanya Allah juga boleh bisa silakan. tunjukkan. Boleh silakan, Iya, saya dengan mungkin. senang hati tunjukkan dosanya Allah Betul. Subhanahu wa taala, tunjukkan. Iya, dia berdosa itu. Tunggu aja ya. Tapi nanti Iya, itu oke. itu pembahasan berikutnya. Nanti kamu boleh bahas itu sama saya. Oh enggak, Sekarang ini- berikutnya sekarang, Bung, sekarang. Sabar. Tunjukkan Sabar, dosa tadi Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Aduh, banyak sekali. Sebentar Tapi apakah dulu. topik kita Iya. yang kita bahas? Iya, silakan. Kamu Saya mengatakan- tantang Anda untuk menunjukkan itu. Oh, gampang itu. Tenang aja kamu. Gampang apanya? Tunjukkan sekarang. Di mana dosa Allah itu? Di mana? Banyak sekali, Astaga. ya banyak sekali. Tenang Banyak aja. sekali. Muncul- Banyak sekali banyak sekali. kayak saksi melihat Betul. Yesus terangkat ke langit gitu. Betul, Tapi tidak ada banyak disebut sekali siapa dosanya saksinya. Allah. Satu Tapi saya manusia tidak pun mau tidak ada sebutkan bisa itu disebut dulu. namanya. Oke ya, Sebentar, kita atur ya, jangan- Pak Nun ya. jangan kejam, Coba kejam. Ya, coba ya, lihat bikin dulu, waktu coba lah. lihat. Enggak perlu kejang-kejang saya kau hadapi kalian. Begini. Apanya yang membuat saya bisa kejang? Kira-kira Sebentar. Tuhan kalian makhluk. Cuma kamu habis Sudah, makan Sebentar selesai. dulu. kayaknya tensian Sebentar banget. dulu. Bentar. Bukan Saya- tensian. Iya. Memang Saya gaya mau saya begini, Bung. ngatur- Ya, Ya, sebentar, ya, sebentar. sudah. Sekarang Atur ini waktu. Bang Justin Peter sama Bang Erben. Bang Pesulap Merah sama Bang Zuma. Gimana kira-kira? Saya dengan Jeki. Saya mau dengan kamu. Tunggu. Dengan saya Takut. saya ngatur waktu. Tenang aja, Takut. premisnya tadi sudah dibangun sama Takut. Bang Erben itu. Takut ya? Takut Oh, bukan pasti. takut. Karena di komal kamu itu paling susah naikin saya loh, Jack. Dulu Bang Cuma. Bang Brother. Ciki Biar saya juga saya moderatornya. enggak takut, brother. Ya. Bang Ciki moderator. Teori. Gini. Saya Ini berapa dia kali ada tampil di komalmu, kamu tidak pernah mau menaikkan saya. Kamu takut malu di hadapan jemaatmu, paham?
Ustadz Tadi si Abdul Jeki Somad kalau bilang naik juga Allah harus itu punya ngantri. dosa. Kalau ngerocos saya kick juga Ustadz Abdul Somad. Harus ngantri. Enggak. Gini. Karena kamu Saya takut dipermalukan di jemaatmu. Itu aja poinnya. Waduh, mempermalukan. Kamu juga satu Ya majelis udah, juga tentukan satu kapan majelisan kamu juga head to head nggak dengan akan saya. ini. Ini kapan Kalau perlu di zoom. diskusinya? Ilmumu nggak ada, Sudah Jack. dua- Kamu punya kita cuman sudah punya dua kali dogma dan ketemu. doktrin aja. Kenapa saya Itu yang harus perlu kenapa kamu saya tahu. harus takut? Ya Ini udah kenapa buktikan sih? kapan kamu buat dialog dengan saya head to head. Kapan? Kita kan sudah 2 kali ketemu. Gimana sih? Oh iya, berarti belum masih di bawah berarti. Ya udah lanjut, moderator silakan. Sebentar. Jadi Bang Pesulap Merah gimana kira-kira? Mau pasangan dengan Bang Ini, Zuma? iya. Saya aturkan waktunya. Iya, langsung diatur waktunya. Jadi Oke, Bang Justin Peter monitor. Saya mau Tuhan sama Zuma bicara tentang Allah mengampuni. Nggak ada apa-apa, Ya, karena makanya mumpung ada 2. Iya, biar dua-dua gitu. Pasangan nggak apa-apa banget sih kita bagi. Temanya apa nih, teman-teman? Disepakati dulu. Tadi atau mau yang dibangun sama Bang Erben tadi? Gimana, Bang Erben? Nah, buktikan Bro kalau Zuma, Muhammad Merah. lebih suci dari Yesus. Tadi kan sempat tercetus itu ya, Bang Zuma. Nah, Ya. itu keren itu temanya itu. Cuma jantungan ini sudah. Ya nggak apa-apa, silakan Waduh, aja, disepakati. nggak masalah. Disepakati Yang dulu. penting, Justin, yang penting kamu bisa tunjukkan data apa saja yang dilakukan oleh Yesus pada saat usia Sabar. 13 tahun sampai 29 tahun. Nggak usah Berani nggak kamu? Oke. Ada yang diumpetin loh. Ingat, diskon perbuatan Yesus di usia itu apa aja yang dilakukan. Oke, Sebentar, saya bisa sebentar. jelaskan. Saya bisa jelaskan. Saya Jadi juga minta setuju ya, data. temanya- Saya Sebentar, juga teman-teman. sebentar Bang Zeki. Sebentar Tolong dulu, dimoderatornya. sebentar ini mau diskusi Disepakati atau dulu, enggak silakan. nih? Non, siapa moderatornya? Siapa moderatornya? Saya Bang, saya. Oke, silakan diatur. Saya dengan Iya, bukan, Erben, maksudnya temanya Bang Zuma disepakati dengan dulu Bang. silakan. Saya Bang Jeki atur moderatornya. seadil-adilnya. Oke, nggak apa-apa. Tadi Ya. buktikan kalau Muhammad Teman-teman lebih Islam suci percaya enggak? darimu. Saya yang atur Yesus. waktunya. coba Ya, diperjelas silakan aja. Kita Oke. buktikan hari ini kita berdebat antara Tuhan dengan manusia. Oke. Oke, temanya Yesus apa? yang adalah Tuhannya Kristen versus Saya akan Rasul Muhammad buktikan SAW yang juga. adalah hanya manusia. Saya akan buktikan juga kamu tidak sadar menyembah Muhammad. Saya akan Iya. buktikan. sebelum Ya, debat silakan ini, mereka aja. ini udah Kalau cuma udah mulut kalah. besar sih siapapun Oke. bisa gitu. Gini teman-teman sebentar. Siapakah yang menyembah Tuhan Allah yang benar gitu aja ya? Satu-satu bisa. Boleh, Sah. boleh. Enggak, saya Boleh. mau Bagus buktikan itu. Muhammad lebih suci dari Yesus. Titik. Iya, Kalau maksudnya boleh. temanya Keluar kau temanya dari sini, kita- pengecut. Ya gini, Saya Bang. nggak takut Temanya- samamu, Tuyul. Siapa yang takut Bentar, samamu? bentar. Duh, Bang Hah? Zuma, bentar dulu. Ada gitu Bentar, sejarahnya bentar. saya takut sama Kristen di dunia ini. Sabar, Nggak ada. Bang, cuma Pengecut pula kau. Saya di Komalmu ini, Bung. Ya emang pengecut Jangan. kau. Sebentar. Ini sedang saya di markasmu. Kau bilang kau pengecut sama Bentar. saya. Ya pengecut. Bentar, emang. Bang Ini Zuma habis mungkin makan lah. soto makassar Nah, kayaknya. jangan Karena saya saya terkait. jangan sama kalian. terpancing, semuanya jangan terpancing. Tujuan saya itu untuk santai-santai. mencerahkan kalian supaya kalian waras. Gini, Itu gini, aja gini. kok. Ya, Kamu tolong-tolong tuh anak teman-teman kecil, disepakati Kok nggak temanya gila apa selamanya? dari sebentar. Dari pihak Islam apa Astaga. temanya mau disepakati tadi? Coba kita ambil jalan tengah. Temanya satu, kalau tidak keluar sekarang Zuma. Temanya buktikan Muhammad lebih suci dari Yesus. Titik. Kalau tidak kau plorotin selanamu kabur dari sini. Aduh, Ya, Justin, nenekmu nggak kiper lah, kabur pula kau. Apa yang harus saya takuti samamu, Justin? Gimana? Kira-kira? Aduh. Hah? Dimulai. Ini mau diskusi atau Belum mau dimulai pun saling kalian Iya adu? makanya, jangan bilang orang pengecut. Kamu bilang pengecut. Gimana? Apa pengecut? Temanya Ya, gimana teman-teman? Biar kita buktikan, mulai, jawab lah. kita akan adu argumentasinya. Silakan, buktikan. Gimana Bang Erben temanya? Udah pas Kalau itu jangan- tadi. Iya. Bukti bahwa Muhammad lebih suci dari Yesus. Silakan. Gimana? Teman-teman Islam? Udah itu aja, nggak apa-apa. Aduh, Bang Juma. Ya, Aku takutnya nanti kan yakin Juma kita- berak di Lucu celana. ini. Yakin aku. Kau berak di Tuhan celana mau malam diadu ini. dengan ciptaan. Ya silakan Nggak aja. apa-apa. Saya tidak pernah mengatakan manusia bahwa kok, bro. Rasulullah Muhammad SAW itu lebih suci. Gak pernah saya katakan itu. Oke? Ya. Katanya, Kapan? katanya jauh lebih tinggi. Kapan? Katanya jauh lebih pantas. Kapan saya katakan? Nangis Kapan dia. saya katakan itu? Kapan? Orang Kapan? Islam Justru orang harusnya Islam kalian itu orang malu. Islam Harusnya kalian itu malu Gini. memperbandingkan Tahu antara dia. Tuhanmu dengan manusia. Sebentar. Ya, nggak Harusnya apa-apa, malu nggak apa-apa. kalian Kan Yesus itu. manusia, bro.
Kan dari Aduh. Temanya disepakati dulu Oke, teman-teman. lihatlah. Dia aku Yesus manusia, Ini mau mereka diskusi sembah aja manusia. berarti. Yesus bukan manusia. Nah, gini. Aduh, ini Ya, gimana ini? sebentar ya. Kalau debatnya kan harus disepakati dulu supaya tidak berat sebelah. Tadi Bro Zuma gimana? Setuju nggak temanya itu? Saya tema apapun yang kalian bawa, saya sanggupin. Meskipun Oke. ini adalah upaya kalian lari dari tema awal tadi. Aduh, kan jangan di framing dulu kan. Saya Ya minta makanya kesepakatan. kenapa kalian Nggak minta apa-apa, tema ya. sementara Nggak apa-apa, temanya saya masih lari. ada? Nggak apa-apa, Yesus saya itu lari. berasal, Kita pakai Yesus tema itu baru. makhluk. Kenapa lari dari sana? Kenapa? Apa Makanya yang kan ingin saya kalian bertanya. sembunyikan? Saya bertanya Kan ini dulu. lagi bertanya. Karena kalau Iya. diskusi itu kan perdebatannya harus disepakati supaya tidak berat sebelah. Saya berusaha netral loh. Bang Pesulap Merah gimana kira-kira? Gini, benar juga apa yang 1400 tahun dibilang lalu Bang Zuma. temanya itu Topiknya Yesus kan masih palsu. jalan ini. Ngapain ganti topik? Masalahnya kan Ini tadi pesulap kan merah turunkan dulu, belum Ini level aja. dia di sini. Pesulap merah turunkan ini. Oh iya ya, Justin. ganti Belum dulu level yang dia di muslim sini. lain. Ya, Pasti gini yang gini gini Yang Bang. berkualitas. Jangan Menyembah. remehkan orang, Bung. Selama manusia yang Naikkan kau Yuni, sembah, naikkan Yuni. kamu bukan siapa-siapa, ngerti? Muslim yang Jangan Naikkan remehkan Yuni. orang, nggak bagus. Gini teman-teman. yang lain Saya Ya, Jadi penyembah kalau- manusia atau penyembah Selama Tuhan, masih itu aja. menuhankan makhluk beranus, kamu jangan sok Sebentar, hebat, sebentar. jangan kau rendahkan orang. Bro Sebentar, Jeki, Gini. Justin. Bro Jeki. Aku belum mulai ya. Sebentar. Bagi saya, Yesus lebih hebat daripada Allah Subhanahu wa taala. Iya silakan aja kita dialog, nggak usah kayak gitu-gitu gaya-gayaan gitu lah. Gini. Nggak usah kayak gitu-gitu. Ya, tadi kan Bang Zuma gitu Aku tanya sama kau dulu. Makanya, oke, Ya, Allah cukup teman-teman. Subhanahu wa taala pernah Temanya- berjalan di atas air enggak? ini mau semuanya mau bicara. Nggak usah kamu mengukur Tuhan dengan makhluk itu lucu gitu loh. Ya Belum. udah, Yesus Saya lebih akhiri hebat. ya. Bang Kalau Zuma, kamu pada Bang semua kalau nggak pada Erben, diam, ditahan saya dulu. akhiri aja. Saya akhiri Oke, aja. oke. Soalnya udah Ditahan pada dulu, ribut. teman-teman. Penyembah. Oke. Tadi kan Bang Jasin sudah menyiapkan temanya dan Bang Zuma juga mungkin punya data untuk itu. Siapa yang penyembah manusia atau penyembah Tuhan? Oke, teman-teman. Enggak, bukan. Boleh? Oke. Buktikan Muhammad lebih suci dari Yesus, titik. Kalau enggak, keluar kalian. Aduh, Mbak Non, ini si Justin udah nggak jelas nih. Turunin aja dia nih. Coba diskusi yang baik dikit Saya yang punya lah. room kok. Iya nggak apa-apa, Di- silakan aja. Tema apapun silakan. Sorry Bu. Tidak masalah saya. Oke, Ya. nggak masalah. Pesulap merah kalau Iya. nggak berani turun kau sekarang, belum level kau. Oke, sip ya. Nggak Kita usah be- kayak gitu. Level gimana? Sudah topik. Kamu sudah hebat dengan menyembah manusia berkontol gitu. Ya enggak. Oh. Jangan kau remehkan Aduh, orang, Bu. aduh, Nggak itu udah boleh, nggak keterlaluan. boleh. Saya Tidak boleh kau keterlaluan. remehkan orang kayak Oke, gitu. saya Nggak boleh jawab begitu, gini, bro. Bro Jeki. Ya, Lebih bagus Nggak saya bagus. ikut Yesus yang punya seperti itu tapi tidak pernah disalahgunakan daripada seorang nabi yang salah menggunakan. Kau ya kalau nggak pakai nggak logika jadi masalah, habis. nggak jadi masalah. Mending saya menabikan sosok manusia Bagus. daripada Tuhan, tapi dia berasal dari keturunan Bagus, pesina, nggak apa-apa. pesundal. Ngerti? Jadi Ngerti kalian? Sebentar. Level Tuhanmu itu, level Cuma Tuhanmu itu itu sudah- kalau kau lihat silsilanya, memalukan di kitab kalian itu Sebentar. silsilanya. Jangan- Mohon maaf jangan- saya harus ini- katakan seperti itu. Ini Saya mau nggak tahu ya. diskusi atau saya Kenapa- akhiri kenapa? aja ini. Dan Saya akhiri satu-satunya aja ya, soalnya Tuhan pada nggak dengar yang saya ada sih. disembah oleh manusia yang terkutuk hanya Tuhanmu. Turunkan Ya. dulu Ayo. Zuma Kanon Zuma Iya. turunkan dulu. Kamu Nah, sudah nah, menghujat nah, gitu Zuma, kan, kamu nggak sikap boleh kalian seperti itu gitu harusnya. kan. Apa? Saya menghujat Tapi apa? Saya menghujat apa? Tema itu harusnya perkataan itu tidak boleh kamu ungkapkan. Itu tidak layak ya. Tidak layak. Saya Aduh, punya aduh banyak hal dong. seperti itu. Tapi saya tidak mau sampaikan seperti itu. Ya, jadi jangan seperti itu kamu sampaikan. Kasihan juga roomnya Kak Non ya. Karena kalau ada kalimat-kalimat seperti itu sangat disayangkan sekali. Ya, tidak boleh seperti itu. Kamu Aduh. terlarang mengatakan itu Iya, sebenarnya. maksudnya itu jangan Justin, saling saling Justin. menghujat atau menghina gitu loh, nggak baik gitu. Ya, enggak, tadi kata-kata itu udah Giliran keterlaluan. kalian Kami ngomong Iya. buat orang Kristen, bisa. Giliran kita kami ngomong orang buat kalian. Kristen. Yaudah. Sikap Bang Cek. Udah si Bang Cek, sulap Bu Non. merah ini ganti sama yang muslim Bang lain Cek, aja lah. jangan diganti. Saya hatuha sama dia, moderator Bang Cek. Aduh. Sama siapa? Mau sama siapa bang? Pesulap merah tadi. udah berdiri ya. yaudah. Naikkan Zuma, Nggak, naikkan Zuma. Turun. Itu rungkas soalnya. Dia sengaja menghujat mau kabur dia. Biarin aja. Dia Ya, suruh. saya pikir itu enggak boleh ya, teman-teman. Terlarang sekali. Jangan disampaikan itu lagi, Bro Zuma. Kasihan juga room ini. Bang cuma dan nggak pendengaran boleh kayak teman-teman gitu lain. bahasanya Nggak itu. boleh dong. Ya Tunjukkan makanya bahwa, kalau pilih Tuhan itu pilih Tuhan yang rasional dong. Rasional dong Tuhannya.
Timer. Ini udah mulai ke ini lah. Kalian itu cuman bisa menghujat tanpa bisa lihat data dari keimanan kalian sendiri gitu. Hanya bisa menistakan agamanya orang. Sementara kamu tidak sadar sembahanmu itu kayak apa gitu. Katanya tadi Tuhan punya dosa, Allah punya dosa. Ya udah silakan Anda bahas. Ya nyerocos lah kau. Bang Jack. Ini gimana? Ini mau diskusi atau gimana sih dari tadi? Dari tadi kok pada nggak diskusi sampai Nggak boleh begitu. Saya kan mau jadi moderator. Masa kamu, aduh, nggak boleh begitu, Zuma. Masa saya yang lebih muda memberitahu kamu ada kata-kata yang perlu disensor yang enggak? Gimana sih? Iya, rasanya itu. Harus saling menghargai. Gimana, Bang Jason Peter? Temanya tadi bagaimana itu? Ya, kalau Anda itu ingin dihargai, tolong kalian belajar untuk menghargai orang gitu. Anda tadi memulai premisnya banyak sekali dengan kata-kata yang tidak benar. Kan apanya yang tidak benar? Coba tunjukkan ke saya yang tidak benar itu yang mana? Waduh, Anda kan tadi bilang salah. Yang mana yang saya katakan tidak benar? Yang mana? Jangan begitu. Ya, enggak boleh. Yang mana yang saya katakan tidak benar? Yang disunat di dalam Lukas 2 itu siapa? Apanya yang disunat? Jari-jarinya, kakinya, hidungnya, telinganya. Timer. Oke, timer ya. Muhammad lebih suci dari siapa? Bang Justin? Yesus, buktikan itu. Ya udah silakan buktikan aja. Kesucian Yesus itu buktikan aja coba. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah mengatakan semua manusia yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Nanti kamu ngomong itu di bagian waktumu, Bro Zuma. Aduh, gimana ini? Yesus mengatakan semua manusia yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Berarti dia mengatakan Maria yang melahirkan dia itu adalah pencuri dan perampok. Suci nggak tuh dia tuh? Sebentar. Saya mau jadi moderator, bukan mau lawan kamu debat. Sebentar dulu, Bang Cuma. Kan bantah yang so hebat tadi bantah tuh. Kenapa Yesus mengatakan semua manusia yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok? Bang Cuma, ini membuat berarti sama halnya dia mengatai mama yang melahirkan dia itu pencuri dan perampok. Silakan bantah. Tuh kan. Bang Cuma, ini membuat waktu dulu, sabar dulu dari tadi, aduh. Ada waktu di depan saya, tapi jangan bicara dulu sebelum saya menyampaikan gitu loh. Tenang dulu, sobat. Ya. Sebentar, saya atur. Jadi disepakati ya temanya, bertanya 2 menit, ya, bertanya 2 menit, menjawab 5 menit, menyanggah 3 menit, menutup sanggahan 3 menit. Oke? Nggak usah 3 menit aja mau digunakan untuk bertanya menjawab itu Bang, supaya karena kan dia kan tipenya dia kan polemikus gitu, jadi susah diajak dialog beradab gitu. Enggak apa-apa. Gini. Seperti yang biasa aja, Bang. Jadi bertanya 2 menit, menjawab 5 menit, menanggapi 3 menit. Tutup tanggapan 3 menit dari sebelah. Oke, Bang ya? Naikkan satu lagi muslim tuh supaya dia agak sedikit. Oh ya, yang muslim siapa lagi naiklah biar ini adil lah. Ya, mana itu yang muslim? Slow semuanya ya. Aku naikin muslim satu lagi. Siapa ini yang muslim, tolong naik ya. Biar adil. Oh, Yuni belum masuk, Bang. Entar dulu. Dedi Wijaya. Oh, Dedi Wijaya, entar dulu saya cari. Slow aja ya. Belum masuk. Jadi saya nggak tahu mana ini yang muslim. Ada Farhan. Ada. Teman-teman muslim, silakan naik. Adanya si Ramli sama yang lain sih saya nggak tahu muslim. Iya. Tolong yang muslim komen dong, biar aku naikin. Oh, Nandar nggak masuk soalnya. Waktunya saya tampilkan, Bro. Tenang aja kalau sudah mau dimulai. Saya tampilkan. Iya. Ya muslim tolong komentar dong, kiri permintaan naik temani Bang Cuma. Maksudnya biar 2-2 gitu. Topik yang sangat kiri permintaan ya muslim. Oke, teman-teman silakan. Yang muslim, Bang Moza itu mau naik itu. Silakan. Moza. Oke. Oh ya, aku udah terima ya. Tapi kita tanya kompetensi dulu teman-teman, jangan sampai maksudnya Bang Zuma bersedia tidak seperti itu. Karena takutnya berbeda. Bang Moza, monitor. Halo. Oke, ini silakan Bang Zuma diinterogasi dulu. Mau berpasangan nggak dengan Moza? Ya terserah aja, saya sendiri atau 2 orang juga terserah, sama aja pun.
Oke, terserah. Moza siap mendampingi Bang Zuma? Siap ya? Siap. Buat Bang Zuma, I love you. Ya, thank you. Oke, Moza sudah siap. Baik, teman-teman, kita akan mulai ya. Sebentar. Waktu akan saya tampilkan di sini. Dimulai dari siapa dulu? Ya, Dari silakan Saudara dari Bang Justin Justin yang ya? duluan. Baik. Berapa menit? Oke. Ini opening atau apa? Bang Justin, Bang Erwin, terus Bang Tiki moderatornya, terus Bang Cuma dan Musa. Oke. Boleh opening statement 2 menit, boleh, silakan. Dimulai dari Bang Justin, open statement 2 menit, silakan. Baik, terima kasih ya. Selamat malam. Jadi terima kasih ke Bu Non dan Bang Jeki sudah meluangkan waktu ya untuk mengakomodir debat akademis teologis Islam Kristen antara Zuma dengan saya dan Pak Erben, dan ada muridnya Zuma, Moza ini ya. Katanya turunkan Musa ganti ini, mereka minta yang Muslim lain aja katanya. Wait. Ya udah. Gimana Iya, teman-teman sebentar? Jangan, orang tadi tuh udah bilang I love you kok, udah bilang I love you ke Zuma kok. Iya, mereka Ngapain? maunya yang ini. Jangan, dia Nggak apa-apa, pinter, kan? cerdas. Nggak apa-apa, bagus sih Moza. Keren dia. Oh ya udah, iya Udah I silakan. love you loh. I love you levelnya tuh udah tinggi. Kalau I love you itu udah tinggi. Katanya Dan Musa cepat, bocil, nggak usah typing. terlalu banyak framing. Cepatlah. Oke, silakan Bang Justin lanjutkan. Ultraman mana saya nggak takut. Oke. Jadi gini ya, Abang Zuma dan Ultraman. Tadi ada statement Zuma mengatakan bahwa, dan bukan di sini saja ya, takutnya dia nanti nggak mengakui. Di berbagai tempat dia mengatakan Muhammad lebih segala-galanya daripada Yesus. Bahkan insiden sebulan lalu ya, kira-kira Allah yang perkasa adalah Muhammad. Nah, ini mengindikasikan bahwa Bang Zuma ini sangat meninggikan Suara bro kecil bro. Ya, oke. Ya, ini sangat mengindikasikan kalau Bang Zuma itu sangat mengagungkan Muhammad. Ya, padahal pengagungan kepada manusia itu kan juga harus dipertanyakan. Apa boleh seperti itu dalam konsep tauhid? Kemudian itu yang ingin saya dialogkan dengan Zuma terkait cara pandang Zuma. Ya, saya tidak mengatakan Islam seperti Zuma karena belum tentu Islam itu seperti Zuma. Tapi cara pandang Zuma yang mengatakan bahwa Muhammad itu lebih daripada Yesus dan sebagainya perlu kita uji. Nah, nanti 1 menit Pak Erben ya. Terus yang kedua mengenai kekristenan. Kekristenan pada posisi yang sangat memuliakan Yesus. Karena Yesus bukan cuma pengusap. Repot kalau pengusap Yesus. Masa tukang pijat sih? Di Alkitab kami kan tidak mungkin dong tukang pijat. Pengusap itu kan tukang pijat. Yesus Kristus itu di Alkitab kami Nabi, Imam, dan Raja. Mesias sejati. Kami sangat memuliakan Yesus. Jadi dusta apa lagi yang harus kalian berikan kepada kami? Tidak boleh Ultraman. Silakan. Cukup, Bang. Pak Erben. Oke. Open statement dari teman-teman Muslim, silakan. Ya, Oh tadi saya Anda pikir yang- dari satunya. Oke, sorry. Lanjut. Anda yang membawa kemudian narasi yang perkasa. Kita lihat bukti aja. Keperkasaan Yesus itu apa? Yang bisa kita lihat sekarang ini. Yang bisa dibuktikan. Yesus tidak bisa mengalahkan Yudas. Yesus tidak bisa menundukkan Bani Israel. Perkasa enggak dia? Tidak. Kan memalukan kalau gitu. Katanya dia adalah Allah perkasa. Tapi mengkristenkan Yerusalem nggak bisa. Justru Paulus yang mengkristenkan manusia. Yesus tidak pernah mengkristenkan satu manusia pun. Paham? Yesus menyuruh orang membaptis. Tapi dia tidak pernah membaptis satu manusia pun. Terus perkasanya di mana? Raja damai katanya. Tapi dia tidak bisa mengusir tentara Romawi dari Yerusalem. Damai apa dia? Ya, jadi mohon maaf saudara-saudara, saya akan menjelaskan Yesus berdasarkan Bible ya.
Karena kalau berdasarkan Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam itu adalah manusia. Dia adalah nabi, dia adalah rasul yang suci. Tapi kalau di agama kalian, Yesus itu adalah manusia terkutuk yang harus mati dengan cara terkutuk. Dan jagonya lagi dia tidak pernah mengatakan dirinya itu adalah manusia terkutuk. Tapi pendiri Kristen mengatakan bahwasanya dia mati dengan cara terkutuk di atas tiang salib. Kalau ada manusia matinya terkutuk, apakah itu boleh dikatakan suci? Apakah itu bisa dikatakan perkasa? Al-Quranul Karim mensucikan nama beliau. Tapi di kitab Anda itu dijadikan sebagai tontonan lelucon. Ya, dengan matinya dia dengan cara terkutuk, maka orang Kristen melenggang. Aduhai, hidup di dunia dengan ketenangan karena ada yang mewakili mereka. Cukup, Bang. Silakan. Oke, baik. Nanti sebenarnya temanya teman-teman saya tegakkan sekali lagi mengenai apa tadi, Bang Justin? Yang maksudnya belum disenggol tadi sama Bang Zuma. Temanya adalah Muhammad lebih suci dari Yesus. Ya, Muhammad lebih suci dari Yesus. Tadi belum disenggol tentang atau belum disinggung tentang Muhammadnya sama Bang Zuma. Tapi tidak mengapa. Di kedepannya nanti tolong teman-teman fokus kepada temanya. Baik, tadi opening statement sudah dari Bang Justin. Silakan dari Bro Zuma. 5 menit menjelaskan kesucian Muhammad lebih suci daripada Yesus. Saya persilakan 5 menit dari berbicara. Iya, baik. Al-Quranul Karim mengatakan tentang beliau, ya. Misalnya, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Orang-orang yang kemudian cinta kepada pencipta langit dan bumi dikatakan, ketika ikut kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, maka orang-orang itu akan disucikan. Orang-orang itu akan dihapuskan dosa-dosanya. Orang-orang itu kemudian diampuni segala apa yang pernah ia lakukan. Kesalahan-kesalahan. Nah, lalu kemudian ketika berbicara mengenai baginda Rasulullah Muhammad SAW, saya tidak pernah mengatakan bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW itu lebih suci daripada Yesus. Ya, saya tidak pernah mengatakan itu. Meskipun memang di dalam data Al-Quran dan juga Bible jelas Yesus itu tidak bisa dikatakan suci karena dia terkutuk. Al-Quranul Karim tidak pernah menerangkan baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah manusia terkutuk. Nggak ada. Tidak ada dikatakan Rasulullah Muhammad SAW itu datang untuk kemudian menjadi terkutuk, membebaskan umat Islam dari dosa-dosa mereka. Tidak ada. Tidak ada Rasulullah Muhammad SAW itu diajarkan kemudian bahwa dia harus mati, ya, harus mati kemudian untuk menutupi kesalahan-kesalahan umat Islam demi membebaskan umat Islam dari hukum-hukum Tuhan. Tidak ada. Sementara di kitab saudara, ketika Anda memilih tema ini, sebenarnya ini adalah kuburan buat Anda. Kenapa Yesus mati? Dengan cara apa Yesus mati? Cara mulia. Amat ngawur, Bang. Ya ini pembanding, ini tema kamu. Ya, ini tema kamu. Lanjut dulu sebentar. Ya. Jadi ketika Rasulullah Muhammad SAW itu datang, dia membersihkan semua penyembahan terhadap berhala. Setelahnya tidak ada lagi yang nyembah berhala. Sementara ketika Yesus datang, setelah dia pergi, justru tempat di mana dia tinggal, itu orang-orang kemudian mengajarkan menyembah dirinya. Di Islam tidak ada mengajarkan menyembah Rasulullah Muhammad SAW. Tidak ada yang menuhankan dia, layaknya Yesus itu dituhankan. Sudah mau habis, Bang, pertanyaannya sekaligus, silakan. Pertanyaan saya kepada saudara, apa yang Anda ingin banggakan ketika Tuhan Anda itu mati dengan cara terkutuk di atas tiang salib? Silakan. Oke, selesai. Ya, sekali lagi tolong fokus kepada temanya ya, semua teman-teman. Sekali lagi, baik, sekarang waktu 5 menit untuk teman-teman dari Kristen. 5 menit dimulai ketika berbicara.
Ya persilakan Bang Justin, Bang Erben. Atau saya dulu? Oke. Saya pakai waktu setengah ya. Jadi yang pertama ya, yang mau saya sampaikan, keperkasaan Yesus itu nyata di dalam ajarannya, di dalam mujizatnya, di dalam karyanya. Begitu banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesus, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah melakukan mujizat seperti itu di dalam Quran. Kalau Yesus tidak menjadikan orang Israel menjadi Kristen sampai hari ini, menurut saya juga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Nabi Muhammad juga tidak menjadikan Israel menjadi Islam. Bahkan bangsa Israel dengan Islam sekarang ini masih clash. Artinya Bro Juma sedang mempertontonkan dia tidak tahu apa-apa, ya. Baru Yesus tidak pernah menjadikan orang Kristen katanya. Buktinya murid-murid Yesus ada 12, 70, 500 orang, itulah Kristen pertama. Dan sekarang jumlah Kristen di dunia ini juga masih sangat banyak. Oke, bagi orang Kristen, cara mati Yesus itu memang dengan cara terkutuk karena terhukum. Tetapi dampak dari kematian Yesus ini begitu besar bagi dunia sampai hari ini. Buktinya orang yang beragama Kristen, yang setia kepada Yesus, 65% adalah orang yang mendapatkan penghargaan dari PBB karena karya mereka untuk kemajuan dunia. Jadi, bagi kami, Yesus yang mati di kayu salib, yang berdampak untuk keselamatan, yang berdampak untuk hidup yang kekal, jauh lebih mulia daripada manusia yang konon katanya mati diracun oleh seorang wanita karena wanita itu memiliki sesuatu yang janggal dalam dirinya terhadapnya. Menurut saya di situ. Jadi, kalau Yesus mati di salib, tetapi tidak berdampak apa-apa bagi dunia, maka saya katakan itu kematian yang konyol. Tetapi buktinya dampaknya luar biasa. Dan seorang pahlawan bisa saja mati teraniaya, tetapi dampak dari karyanya, orang lain dimenangkan, orang lain mengalami keselamatan. Jadi lebih bagus ikut kepada Yesus yang mati di kayu salib dengan cara terkutuk itu, tetapi untuk membebaskan manusia dari kutuk, daripada orang yang mati diracun, tapi tidak bisa membawa manusia masuk surga, bahkan dirinya sendiri tidak pasti masuk surga. Lanjut Bro Justin. Makasih Pak Erben. Saya akan buktikan dari Alkitab ya, ketidakberdosaan Yesus. Suara saya jelas ya Bang Jeki ya? Bagus. Oke ya. Jelas. Oke ya. Siapkan imanmu bro. Ya, tambahkan hatimu mendengarkan ini. Ibrani 4 ayat 15 ya. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ingat ini ya, Yesus tidak berbuat dosa dari dalam dirinya. Pencobaan itu datang dari luar dirinya. Oke, kita lihat ya, apa yang malaikat saksikan. Kamu kan umat yang suka kepada malaikat ya. Saya kasih ini ya. Tapi ini Gabriel yang sejati nih. Bukan yang abal-abal nih ya. Ingat nih. Nih Gabriel, Jibril, Lukas 1 ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus. Anak Allah. Ya. Kita lihat kesaksian dari manusia. Kisah Rasul 4 ayat 27. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hambamu yang kudus. Pertanyaan bro, siapkan waktu bertanya bro. Ya, kudus ya. Berapa detik lagi nih? Oke. Belum bertanya Bang, belum bertanya. Oke ya. Kemudian di Matius 27 ayat 19.
Ketika Pilatus sedang duduk dan seterusnya, istrinya mengirim pesan kepadanya, jangan engkau mencampuri perkara orang benar ini, sebab karena dia aku sangat mencintai dan seterusnya. Dia orang benar. Ya, bahkan maling saja tahu nih, maling. Oke. Cukup, Bang. Ya, oke lah, banyak lah kesaksiannya. Silakan kau renungkan. Oke, baik. Ditanggapi 3 menit, Bang Zuma, Bang Handi Selebes, monitor suaranya dulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. Ya, 3 menit untuk menanggapi, dimulai dari waktu berbicara. Silakan. Iya. Terima kasih, Bunda. Iya, Saya mulai dulu. Baik. Iya. Di dalam Al-Qur'an, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau wahai Muhammad menjadi rahmat untuk segenap alam. Di dalam Bible mengatakan, aku tidak mengutus Yesus hanya untuk domba-domba yang hilang di Israel. Satu diutus sebagai nabi lokal, tetapi Nabi Rasulullah Muhammad SAW menjadi rahmat untuk seluruh alam. Ayat berikutnya, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, untuk seluruh manusia. Maka di dalam Al-Qur'an itu ya ayyuhan nas berarti panggilan untuk seluruh manusia. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, itu panggilan untuk kaidah-kaidah tertentu. Jadi ada panggilan ya ayyuhan nas, ya ayyuhallazina amanu. Itu bukti bahwa Rasulullah diutus untuk seluruh umat manusia, tapi Yesus hanya diutus untuk domba-domba yang hilang di Israel. Itu bukti di dalam Bible dan bukti di dalam Al-Qur'an. Silakan lanjutkan, Gurunda. Ya, belum nyambung dengan topiknya nih, Bro. Moderator, maaf saya interupsi nih, Pak Handi ini. Ini bukan bicara utusan, ini bicara Muhammad lebih suci dari Yesus kan? Dulu, Bang Handi tahu di tema diskusi kita, Bang? Iya. Tahu mungkin. Nabi Muhammad dengan Yesus kan mau dibandingkan? Kalau yang nggak tahu Kesuciannya, Bang. Bukan. Sebentar, nggak apa-apa. Bang Handi Selebes, sorry, saya tegaskan sekali lagi. Temanya adalah kesucian, mana lebih suci antara Muhammad dan Yesus dikatakan. Kalau saya lihat di KBBI, holy itu atau suci itu artinya kudus, saleh, keramat, sakti, alim. Ya, jadi teman-teman silakan pakai bahasa yang kita punya ya, supaya kita tidak lari dari tema. Jadi gitu ya, Bang Handi Selebes. Siapa lebih suci antara Muhammad dan Yesus? Seperti itu. Oke, Bang Zuma. Silakan ketika bicara mulai tinggal. Oke, baik. Nah, saudara itu mengambil data dia kudus, Yesus kudus. Tapi di data lain dalam kitab Anda sendiri menerangkan, kalau Yesus itu berasal dari silsilah yang melakukan persinahan. Ya, Yehuda memperanakan Peres, Sera dari Tamar dan seterusnya. Itu keturunan yang seperti ini yang kemudian menghasilkan anak yang namanya Yesus. Anda katakan kudus. Tapi di dalam kitab Anda sendiri, perilaku daripada kakek buyutnya itu Anda bisa baca. Bergejibun data-data yang sangat-sangat memalukan dan memilukan yang dilakukan oleh eyangnya Tuhan Anda Yesus. Ini data Anda loh ya, karena Anda yang pilih tema itu. Oke. Tapi kalau di Al-Quran, saking hebatnya Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan yang sebenarnya melalui Al-Quran. Dia itu laki-laki yang suci. Dari sejak dia lahir sampai dia mati, diangkat ke langit, dia itu laki-laki yang suci. Oke? Nah, seperti apapun kemudian keadaannya, ketika Anda mengatakan dia itu kudus, faktanya dia mati terkutuk. Rasulullah Muhammad SAW itu tidak pernah dikatakan mati terkutuk, dia nggak pernah. Kalau dikatakan mati diracun itu juga fitnah. Justru yang mati diracun itu kalau kita melihat di dalam kitab saudara, Yohanes 19 nomor 30, Yesus itu lebih pantas dikatakan mati diracun. Karena hanya meminum, mengecap sedikit anggur asam, lalu dikatakan dia pun mati di terjemahan lama. Hanya gara-gara minum asam anggur sedikit, mati dia. Cukup. Oke, silakan. Ya, Bang Erben atau Bang Justin menutup tanggapan 3 menit. Oke ya. Saya mau jelaskan, memang betul di dalam silsilah Yesus ada orang-orang yang berdosa. Bahkan dosanya sangat-sangat memprihatinkan.
Tetapi catatan yang harus diingat juga adalah bahwa Maria perawan. Artinya dia mengandung bukan karena benih biologis. Tetapi silsilah itu supaya menjadi kegenapan janji Allah tentang Mesias yang memang harus datang dari garis keturunan Abraham melalui Ishak dan tepatnya Yehuda. Itu yang harus dipahami. Tadi dikatakan Yesus itu hanya untuk Bani Israel, kata Hindi Selebes. Tapi saya heran, di dalam kitabmu yang kau samakan dengan Isa, kau katakan dia terkemuka di dunia dan di akhirat. Saya jadi bertanya-tanya, jangan sampai dunianya Yesus bukan duniamu. Akhiratnya Yesus itu bukan akhiratmu. Atau mungkin lagi halu, nggak tahu juga aku. Baru tidak akan terjadi akhir zaman, kiamat, sebelum Isa datang menjadi hakim yang adil, membunuh babi, mematahkan salib, dan membunuh Dajjal. Apakah babi hanya ada di Israel? Apakah Dajjal hanya ada di Israel? Saya tidak tahu. Saya nggak ngerti apa yang kamu pikirkan. Yang berikut dikatakan sama Bro Juma tadi, dia mengakui bahwa Yesus yang dia samakan dengan Isa sudah naik ke surga. Tetapi pada kenyataannya Nabi Muhammad itu sudah wafat, dikuburkan, dan belum ada catatan dia bangkit naik ke surga. Jadi terima kasihlah saya kepada Bro Juma yang mengakui Isa sama dengan Yesus. Saya mengikuti pola pikirmu, dia sudah naik ke surga. Sedangkan Nabi Muhammad dia wafat, dikuburkan, dan sekarang ini masih ada orang muslim yang ziarah ke makamnya. Bahkan kalau aku nonton TV, masih didoakan supaya dia diberikan tempat yang utama di surga. Itu setiap sholat maghrib dan lain-lain itu ya. Jadi itulah dulu yang mau kusampaikan sama semua pemirsa, sudah membuktikan memang bahwa Yesus itu lebih mulia daripada Nabi Muhammad. Jadi kalau dikatakan Muhammad lebih mulia daripada Yesus, menurut saya tidak tepat. Jadi ikutlah yang mulia, jangan yang hina. Ikutlah yang di surga, jangan yang masih meninggal. Ikutlah yang tak berdosa, janganlah ikut orang yang disuruh untuk mohon ampun dosanya yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan. Itu saja dari saya. Tambahkan Bro Justin, monggo. Di pause dulu waktunya, saya mau buka ayat Quran atau sudah habis? Ada 30 menit kayaknya. 30 detik. Sama sudah berakhir teman-teman. Sekarang waktunya teman-teman Kristen bertanya 3 menit, ditanggapi 5 menit. Pertanyaannya lebih spesifik lagi Bang, supaya kita lebih terarah. Seperti itu. Sedikit usul tidak Bang, melebar ya. Gini, tadi kan saya kehabisan waktu karena saya buka-buka ayat. Kalau buka kan mereka tidak sama sekali, mereka sama sekali tidak pernah buka ayat. Usul saya begini, saran saya, kalau ada yang sedang buka ayat, di pause dulu waktunya, baru setelah kami menjelaskan itu baru. Oke, disepakati ya, Bang Zuma dan Bang Handi Selebes, kalau buka data dikasih tahu saya pause. Sepakat? Iya. Oke, baik. Lanjutkan. Silakan 3 menit, Bang Justin, Bang Erben bertanya. Dimulai dari berbicara. Saya mau buka Al-Quran ya, izin open cam. Nah. Oke, sebentar ya. Sebentar dulu, saya lihat catatannya. Ini ayat Quran ya, surah 40 ayat 55, surah 48 ayat 2 ya. Oke, ini surah 47 dulu ya, surah Muhammad ya. Ayat 19, maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah dan mohon ampun atas dosamu ya. Ini bicara kepada Muhammad ya. Terus kemudian surah 40 ayat, sebentar, surah 40 ayat 55. Saya belum menjelaskan, saya baru bacakan, di pause dulu. Oke, surah 40 ayat 55. Maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah itu benar dan mohon ampun untuk dosamu. Waktunya. Enggak, di pause dulu. Terus saya baru bacakan nih. Surah 48 ayat
Jadi sudah ada 2 ayat ya, surah 48 ayat 2, surah Al-Fat. Nah, agar Allah memberikan ampunan kepadamu dalam kurung siapa? Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang. Oke, silakan waktu dijalankan. Pertanyaan saya, ya, tadi saya sudah menunjukkan data dalam Alkitab bahwa Yesus tidak berdosa. Saya bisa berikan data yang lain, kesaksian banyak orang, termasuk Yesus juga menegaskan ketidakberdosaannya. Ya, kalau masalah kematiannya bisa kami jelaskan yang menyebabkan kenapa dia harus seperti itu mengalami kematian. Tapi masalahnya adalah dia suci atau tidak, kan itu. Nah, tetapi dari Quranmu sendiri saya menunjukkan fakta tekstual eksplisit bahwa Muhammad memiliki dosa. Oke? Ya, dan yang menarik adalah di surah 4 ayat 80, barang siapa menaati Rasul dalam kurung Muhammad maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Nah, menaati Muhammad sama dengan menaati Allah. Surah 48, surah Al-Fat ayat 13. Ya, barang siapa tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, nah, akan mendapat apa itu? Neraka. Ayat 17. Ya, surah 48 ayat 17. Dikatakan di sini, nah ya, di bagian pertengahan, barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan memasukkannya ke dalam surga dan seterusnya. Bagaimana mungkin orang yang berdosa ini kok menentukan keselamatan surga dan neraka? Ketaatan macam apa yang sedang kalian mau jelaskan? Ketauhidan macam apa yang sedang mau kalian jelaskan? Itu pertanyaan dari saya. Silakan disambung Pak Erben. Oke. Dikatakan di dalam hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, sesuai dengan Quran 3 ayat 36, dikatakan bahwa semua manusia yang dilahirkan wanita telah dijamah oleh setan, kecuali Isa, atau kau samakan dengan Yesus. Kalau hanya Yesus keturunan wanita yang tidak dijamah setan, berarti selain Yesus sudah dijamah oleh setan. Selain Yesus itu sudah dijamah setan. Terus, manakah yang lebih layak diikuti? Yang tidak dijamah setan atau yang sudah dijamah? Yang tidak berdosa atau yang berdosa? Silakan dijelaskan. Terima kasih. Cukup ya. Moderator? Oke. Iya. Oke, silakan dijawab 5 menit Bang Zuma sama Bang Andi Jalebes. Dimulai ketika berbicara, silakan. Ya, sedikit Bung Zuma. Silakan. Jadi barangkali dia ditahu bahwa sejak masih kecil Rasulullah Muhammad SAW sudah digerari Al-Amin. Tidak ada manusia digerari Al-Amin, artinya tidak pernah dusta. Dan itu berlaku nanti diangkat jadi Rasul, baru para kafir-kafir Quraisy itu baru mencabut itu. Artinya apa? Karena sudah tidak mengimani, utamanya Abu Lahab. Tidak mengimani, walaupun dia percaya. Pada suatu ketika, bahwa kau akan dimakan oleh singa. Begitu dia ucapkan itu, dan apa yang terjadi? Betul itu terjadi, dia akan termakan oleh singa. Rasulullah tidak pernah berdusta, tidak pernah berbohong. Maka digelari Al-Amin. Tidak ada manusia satu yang pernah mendapat gelar dari Allah, Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Nah, orang yang dapat dipercaya artinya orang itu jujur. Nah, sifat seorang nabi dan rasul adalah tabligh, amanah, fatona, sidik. Jadi tabligh menyampaikan, amanah itu adalah apa yang disampaikan oleh Allah atau oleh Jibril. Dia sampaikan apa adanya. Sidik, orang yang percaya. Jadi ciri-ciri Nabi itu, semua Nabi sebenarnya seperti itu.
Semua nabi itu memiliki 4 sifat itu. Maka sifat-sifat itu melekat pada semua nabi. Tentang ajaran untuk bertaubat. Ajaran untuk bertaubat pertanyaannya tadi. Itu orang yang sombong, orang-orang yang tidak pernah mengaku dirinya pernah bersalah. Hanya orang-orang sombong yang tidak pernah mengaku dirinya pernah bersalah. Kecuali Rasulullah. Karena nabi-nabi itu adalah orang-orang yang maksum, orang-orang terpelihara dari dosa. Sehingga Rasulullah termasuk orang-orang yang suci. Itu berdasarkan Al-Quran. Tetapi di Bible Anda, Matius 16:28, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang-orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Coba buktikan. Siapa yang hidup sesuai dengan Matius 16:28? Silakan Guru Nda disambut. Ya, jadi yang pertama, data yang Anda bawa dari Al-Quranul Karim. Mohonlah ampunan untuk dosamu. Bukan berarti Rasulullah Muhammad SAW itu berdosa. Tetapi dia dikasih garansi. Ya, dia dikasih garansi bahwasanya dosanya akan diampuni. Bukan berarti dia itu sudah memiliki dosa lantas kemudian dikatakan bahwasanya dia itu memohon ampun. Itu yang pertama. Kemudian ketika Rasulullah Muhammad SAW itu dikatakan dia itu memiliki dosa atau memiliki kesalahan seperti yang Anda ambil dari Al-Quranul Karim, fa'alam annahu la ilaha illallahu wastaghfir li zambika, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas orang-orang mukmin, dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Ini artinya bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW itu diberi kuasa kepada dirinya untuk memohonkan ampunan terhadap orang-orang mukmin dan orang-orang yang beriman, laki dan perempuan. Artinya ketika dikasih jalan untuk kemudian mohon ampunlah terhadap dosamu, itu bukan berarti dia punya dosa, tetapi dikasih garansi oleh Allah bahwasanya ketika engkau memiliki dosa, maka memohon ampun, aku akan mengampuni dosamu. Kenapa dikatakan seperti itu? Supaya tidak ada orang yang menuhankan beliau. Artinya beliau Rasulullah SAW itu adalah manusia biasa sama seperti makhluk yang lain. Jadi tidak bisa kemudian itu dia didudukkan sebagai Tuhan. Layaknya Yesus yang dianggap kudus, tapi fakta di dalam kitab saudara dia tidak kudus. Matinya pun terkutuk dia. Lahirnya saja sudah kayak begitu hinanya. Lahirnya di kandang. Begitu besar juga demikian adanya. Mati di atas tiang salib. Itu penghinaan apa lagi? Masih ada penghinaan yang lebih nista daripada itu? Tidak ada lagi penghinaan yang lebih nista terhadap Yesus selain apa yang diimani oleh teman-teman Kristen. Nah, ini saudara harus pahami dengan baik. Saya kira begitu ya. Oke. Waktu saya masih ada. Oke, makasih. Habis Bang. Habis. Oke, ditanggapi 3 menit Bang Erben Justin Peter dimulai ketika berbicara. Silakan. Ayo Bro Justin duluan. Oke ya. Jadi saya sebenarnya saya mau buka ayat Alkitab tapi terlalu banyak ya. Sedangkan mereka tidak sedikit pun menunjukkan ayat Quran mereka untuk menunjukkan, membuktikan kesucian Muhammad. Yang ada justru memalukan, maaf Bang Suma ya. Anda menggunakan tafsir bebas. Apa hak Anda memunculkan tafsir seperti itu? Saya lanjutkan ya, saya bacakan ayatnya ya. Kesaksian, bahkan Allah Bapa sendiri bersaksi ya. Matius 3 ayat 15 nih. Ya. Ini perkataan Yesus. Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, kepada Yohanes Pembaptis, biarlah hal itu terjadi karena demikian sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Nah, artinya Yesus melakukan banyak hal termasuk dibaptis untuk pertobatan, bukan berarti Yesus berdosa. Nah, ayat yang ke-16, sudah dibaptis Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Setelah manusia berdosa tidak seorang pun berkenan di hadapan Allah secara hakikat kemanusiaan, semuanya najis berdosa. Dan kita ingat ya, kesaksian hukum Taurat tentang Yesus Kristus, ingat Yesus Kristus adalah korban bagi penebusan.
Nah, di dalam Imamat 22 ayat 1, semua korban haruslah sempurna. Ini kau catat nih. Ya, kalau bicara milah Ibrahim, milah Musa, kami jagonya. Bukan ngomong sunat, bukan. Ingat ya, kesaksian hukum Taurat tentang Yesus. Semua korban haruslah sempurna. Dan korban haruslah tidak bercelah. Keluaran 12 ayat 5. Keluaran 29 ayat 1. Imamat 4 ayat 3. Masih kurang. Ya, korban penghapus dosa. Bicara itu yang terkudus. Yang terkudus. Imamat 4. Imamat 7 ayat 1. Serta Lukas 1 ayat 35. Ini baru kesaksian hukum Taurat. Kesaksian Mazmur. Ya, mengatakan bahwa Mesias itu adalah korban bagi keselamatan kita. Mazmur 40 ayat 6. Kesaksian nabi-nabi banyak sekali. Banyak sekali. Tidak ada kesaksian nabi di Alkitab kami. Nabi itu punya istri sekian, punya ini, membunuh. Nggak ada. Nggak ada, bro. Kurang lagi kesaksian. Saya kasih kesaksian dari setan ini. Setan juga nggak segoblok-goblok amat. Mengaku Yesus itu yang kudus, Markus 21 ayat 24, Lukas 4 ayat 34. Bukan berarti kesaksian setan itu menjadi dasar iman kami, tidak. Setan itu bagi kami goblok. Segoblok-gobloknya setan, makhluk tahu Yesus itu kudus. Ya, bahkan Islam pun, Quran pun bisa mengatakan Yesus itu, Isa itu tanda penyataan bagi dunia. Saya bisa buktikan itu. Masih ada berapa menit, Bung Jeki? Oke, cukup Bang. Ya, makasih ya. Habis, selesai. Ditutup tanggapannya dari teman-teman Muslim, silakan. 3 menit dari berbicara. Iya. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu diterangkan di dalam Al-Quranul Karim bahwasanya beliau akan mensucikan jiwa manusia. Sebutkan surahnya biar saya catat, Bang. Maaf saya potong. Suratnya. Ali Imran ayat 164. Oke, makasih. Ya, di situ sangat jelas dikatakan bahwasanya sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman kepada Allah, mengutus seorang rasul di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kepada kitab dan hikmah meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Dia datang untuk mensucikan. Oke, itu yang pertama. Kemudian di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2, di situ diterangkan lagi, dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab yang hikmah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Sesuatu yang suci dipakai mensucikan itu udah pasti satu paket. Tapi sesuatu yang kotor dipakai mensucikan tidak mungkin. Air yang kotor dipakai mensucikan itu nggak mungkin. Tapi air yang bersih dipakai mensucikan itu udah pas. Anda mengatakan Yesus itu suci, kudus, tapi sayangnya dia dibaptis, menandakan dia mengalami pertobatan. Dari apa? Kenapa dia dibaptis? Karena dia betul mengatakan beberapa data bahwa dia mengatakan hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Tidak terbukti. Oke? Dia mengatakan segala manusia yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Berarti dia menuduh keturunan eyangnya, ibunya sebagai pencuri dan perampok. Dosa besar. Itu yang perlu Anda pahami. Silakan Bang Husaimah. Oke, makasih. Di dalam surah Al-Hasab ayat 21 bisa dibaca. Sungguh telah pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Jadi tidak mungkin Allah memberitakan bahwa Rasulullah menjadi suri teladan contoh bagi umat Islam yang beriman. Nah, di situ kita bisa mengambil suatu hikmah bahwa apa yang dilakukan umat Islam yang taat ya, umat Islam yang taat itu mengikuti akhlak Rasulullah. Itu di surah Al-Asr ayat 21. Di ayat lain, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Contoh dan teladan bagi kita semua. Dengan demikian, bahwa pantas kalau Rasulullah adalah teladan kita. Jadi apa yang dilaksanakan umat Islam yang taat ya, umat Islam yang taat itulah cerminan
bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan, contoh. Waktunya sudah habis, Bang Hendi. Makasih. Halo. Waktunya sudah habis. Oke, baik teman-teman, kita udah kelar season kedua. Silakan pertanyaan sekali lagi dari teman-teman Muslim, 3 menit kepada teman-teman Kristen dan ditanggapi 5 menit oleh teman-teman Kristen. Silakan dimulai ketika berbicara. Ya, silakan Bang. Saya Matius 16:28. Aku berkata kepadamu, sungguhnya di antara orang-orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Di mana siapa yang hadir melihat Yesus sebagai raja di kerajaannya selama masih ada di dunia. Pak, apa ini? Mohon maaf Pak Handi, waktunya saya restart. Mohon maaf, apa yang Bapak sampaikan itu tidak relevan dengan tema, Pak. Jadi berkaitan dengan kesucian Yesus, Pak. Berkaitan dengan kesucian Yesus dan kesucian Nabi Muhammad. Kalau siapa yang tidak hadir kan nanti beda, Pak, pembahasannya. Oke. Waktunya saya restart, tenang aja. Rendah dulu. Oke, baik. Di dalam kitab saudara, ya, di dalam kitab saudara dikatakan begini. Pengakuan Yesus menurut teman-teman, ya. Yohanes 8 nomor 51. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Tapi yang saya lihat, mohon maaf ini ya, yang saya lihat orang Kristen itu selalu mengatakan percaya kepada Yesus hingga mereka jatuh kepada penyembahan terhadap Yesus. Pertanyaan saya, apakah di sini ada kebohongan? Kalian sudah percaya, tapi kenapa kalian bermatian? Kenapa kalian mengalami maut? Ini yang bohong penulis kitab Anda ini atau yang Anda anggap suci tuh? Aku berkata, aku di sini Yesus. Sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut, artinya mati, tidak akan mengalami mati sampai selama-lamanya. Tetangga saya baru-baru mati kok. Dan dia percaya kepada Yesus. Ini yang bohong siapa nih? Penulis kitab kalian atau Yesus? Silakan. Masih ada waktunya 1 menit lagi. Silakan kata saya. Aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. 15:25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah. Dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Tapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparnya kepada anjing. Apakah seorang nabi dan rasul atau Tuhan mengata-katai orang sebagai anjing itu sesuatu yang pantas, sesuatu yang suci, sesuatu yang bisa dicontoh? Silakan. Matius 15:25. 15:26. 10 detik, silakan. Cukup ya? Masih ada 5 detik lagi. Oke, baik. Kalau sudah, silakan teman-teman Kristen 5 menit. Tadi pertanyaan pertama, Yesus mengatakan, itu saya catat ya. Yesus mengatakan yang percaya kepadaku akan hidup, kenapa bermatian? Yang kedua, Yesus mengatakan kepada seorang perempuan itu anjing. Ya, kira-kira begitu. Saya belum bisa menemukan korelasi pertanyaannya dengan tema, tapi tolong teman-teman Bang Erben tetap diarahkan dan Bang Zuma diarahkan kepada kesucian. Oke, silakan 5 menit dari sekarang. Itulah kesucian Yesus. Ketika dia mengatakan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan mati selama-lamanya. Memang orang Kristen mati, tetapi dia mati masuk Firdaus. Dan nanti di akhir zaman, Yesus akan membangkitkan mereka. Itulah yang disebut tidak mati selama-lamanya. Dan masuklah mereka yang dibangkitkan Yesus itu ke surga. Beda dengan yang bukan pengikut Yesus. Begitu mereka mati, mereka mendatangi neraka dulu. Bisa ribuan tahun, mungkin jutaan tahun, mungkin miliaran tahun.
Kalau diselamatkan, ya urusan mereka. Itu yang pertama. Jadi tidak mati selama-lamanya, karena memang Yesus datang membangkitkan. 2 Tesalonika 4:16 itu ya. Baru dikatakan tadi Matius 15 ayat 25 ya. Yesus hanya untuk domba Bani Israel katanya kan. Tapi kalau ayat itu dibaca, buktinya wanita Samaria itu yang datang kepada Yesus akhirnya ditolong Yesus. Jadi kalau ayat Alkitab atau hanya perkataan Yesus hanya di ayat itu, maka betul lah kan bisa lebes. Tapi sayangnya ada ratusan ayat lain yang menjadi sumber acuan Kristen, di mana Yesus katakan, aku jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun. Baru dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga mengaruniakan anak yang tunggal. Dunia loh, bukan hanya orang Israel. Baru Yesus juga bilang, beritakan Injil kepada segala bangsa. Jelas sekali ya. Jadi masalahnya ayat itu tidak dibaca utuh. Yang berikut, yang membaca ayat itu, dia pikir bahwa ayat Alkitab hanya itu. Itu yang membuat jadi tidak nyambung. Oke, lanjut Bro Justin. Ya, bisa di-pause waktunya. Saya mau tunjukkan data ya. Oke, saya lihat ya. Ya, Yohanes 8 ayat 51 tadi kan berhubungan dengan Yohanes 11. Kalau Anda baca minimal itu kitabiah ya, jangan ayatiah atau perikopiah. Gini ya, jawab Yesus ya, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Nah, mereka menjawab percaya. Nah, saya mau bacakan dulu, waktunya jangan di ini dulu. Kita mundur ke Yohanes 8 ayat 3 ya. Ini belajar Alkitab nih ya. Yohanes 3 ayat 3. Yesus menjawab, karena orang Israel tahu ya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus dan seterusnya. Ayat 5. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi, oke ya, saya bacakan satu ayat lagi supaya sekalian nanti waktunya dijalankan. 1 Yohanes 3 ayat 8. Ini bicara tentang kelahiran baru, syarat untuk hidup kekal. Nah ini ya, 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada dalam dia. Dan seterusnya. Oke, jadi gini, silakan waktu dijalankan. Jadi yang Pak Erben sampaikan tadi jelas membantah apa yang kau maksudkan dalam pikiranmu, seolah-olah kematian itu maut itu hanyalah konteksnya kematian fisik. Tidak. Di dalam iman Kristen, kematian itu bukan bicara hanya fisik, tapi kematian roh dan kematian kekal. Fisik dan roh akan disatukan dan dihukum selama-lamanya. Kematian itu artinya keterpisahan dari Allah. Nah, yang Yesus lakukan adalah memulihkan hubungan antara Allah dan manusia. Tetapi itu harus diawali dari melepaskan dosa asal, dosa kutukan itu di dalam daging manusia. Makanya di Ibrani 2 ayat 14 itu dikatakan anak-anak darah dan daging, itu yang dari situ dulu prosesnya. Kemudian setelah kutuk itu dilepaskan, manusia memiliki kekudusan sebenarnya. Kematian itu bukan dianggap sebagai hukuman. Lalu kemudian manusia itu akan dilahirkan dari roh, dalam roh karena percaya kepada Yesus Kristus. Jadi orang Kristen mampu menjelaskan kematian secara fisik, kematian secara roh, dan kematian secara kekal. Kami sudah saat ini mengalami kehidupan kekal secara roh. Barang siapa yang beriman kepada Allah di dalam diri Yesus Kristus, maka keselamatan itu akan kami terima. Jadi ini yang Anda tidak paham tentang hal ini. Nah, kalau bicara tentang yang tadi ya, yang Pak Hani Selipis, saya pikir tidak perlu saya tanggapi karena terlepas dari konteks ya. Nanti mungkin Pak Hani bisa direct message atau bikin sesi terpisah, kita akan jawab masalah itu. Jadi itu saja dari saya jawabannya. Jadi bro, jadi ketika Yesus mengatakan wanita itu anjing kan, memang bagi orang Yahudi, orang Samaria itu dianggap anjing. Justru peristiwa itu membuktikan bahwa anggapan orang Samaria, anggapan orang Yahudi kepada orang Samaria itu sebagai anjing, dipulihkan oleh Yesus dengan panggilan kemudian ibu.
Jadi Yesus sedang memulihkan bahwa orang Samaria itu dipandang berharga oleh Yesus. Oke ya, jadi itu harus dipahami sama Bro Celebes itu. Kemudian ayatnya itu harus dibaca seterusnya, di mana Yesus memanggil wanita itu sebagai ibu. Hai ibu besar imanmu. Oke, saya pikir sudah. Sedikit lagi, lumayan masih 20 detik. Oke, jadi ikutlah Yesus yang memulihkan pemikiran yang negatif menjadi positif. Ya, saya mau soroti tadi yang ini, Bro Juma. Aku ayat dari surat Al-Juma itu yang kamu sebutkan tadi, Bro, yang menyucikan itu Muhammad atau ayat-ayat yang dibacakan Muhammad? Iya benar. Ayat-ayat Quran itu. Cukup? Iya betul. Iya. Oke, cukup. Yang Silakan ditanggapi 3 menit. Bukan Muhammadnya ya. Oke, cukup. Aku baca, Pak. Teman-teman, ya. Oke, Bro Zuma dan Bang Hadi Celebes 3 menit menanggapi, silakan. Baik. Jadi gini, ketika saudara mencoba menutupi apa yang ada di dalam Yohanes 5 nomor 8, Yohanes 8 nomor 51. Itu tidak akan bisa kemudian Anda lolos dari sana. Artinya gini, roh seseorang itu tidak akan pernah mengalami maut. Roh itu selamanya hidup. Yang dimaksud di sini adalah kematian jasad, Bung. Makanya di original teksnya itu sangat jelas dikatakan Thanaton. Thanaton itu kematian yang merujuk kepada daging, kepada manusia, kepada makhluk, anak keturunan Adam. Au meteorese artinya selama-lamanya kamu tidak akan pernah melihat kematian. Kematian apa Anda katakan? Kematian jasad. Kristen mati jasadnya. Kematian roh. Lah semua orang tidak akan pernah mati rohnya. Jangan Anda pikir orang masuk ke liang lahat itu rohnya juga mati. Tidak. Tetap aja hidup. Jadi ini saya katakan kepada saudara, Yohanes 8 nomor 51, yang berbohong di sini, orang yang Anda katakan kudus itu, atau penulis kitab saudara. Kalau yang Anda katakan kudus itu yang berbohong, berarti dia tidak kudus lagi, makanya dibaptis. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti perkataanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Anda katakan maut dalam arti rohani. Rohani itu tidak pernah mati, Bung. Jadi mati yang dimaksud sini adalah jasad, tapi faktanya Kristen bermatian. Siapa yang pembohong, siapa yang pendusta? Silakan, Kanda. Saya mengambil ayat itu bahwa akhlak seseorang menjadi teladan, saudaraku. Jadi akhlak seseorang kalau sudah dalam konsep binatang itu kasar. Beda keras dengan kasar. Kalau sudah mengambil kata-kata binatang, anjing, babi, itu sudah kasar. Itu tidak pantas untuk diucapkan seorang yang dijadikan panutan dan teladan. Jadi, kalau saudara mengatakan suci, wanda, tidak. Di situ sudah lari dari kesucian karena akhlaknya tidak mencerminkan seorang yang pantas untuk dijadikan panutan dan teladan dalam hal berkata-kata, dalam hal bersikap. Nah, seperti itulah faktanya, bahwa kesucian itu bukan hanya dicerminkan dari apa perbuatannya, tetapi perkataan pun bisa kita lihat dari seseorang. Kalau seseorang ucapannya itu anjing, babi, dan sebagainya, itu membuktikan siapa karakternya siapa itu yang diambil. Nah, seperti itu, maka kesucian akan pada saat waktunya sudah habis. Ya, ditutup tanggapannya teman-teman Kristen 3 menit, silakan. Tiga menit tutup tanggapan, silakan. Ini sudah babak yang ketiga. Silakan. Saya mau 3 open menit. cam, boleh? Ya, boleh. Ya, ini pelajaran memahami teks ya, bahasa Yunani ini ya. Saya mulai ya. Thanatos itu di sini dilihat ya. Ya penggunaannya ya. Death, kematian, physical or spiritual. Ya.
Lihatnya, physical or spiritual death. Ya, figuratively, secara figuratif, separation from the life. Lihat, salvation of God forever by dying without first experiencing death to self to receive his gift of salvation. Jadi Anda itu salah memahaminya, atau Anda memang sengaja memelintir. Di tempat kami yang suka memelintir itu iblis laknatullah. Itu terkait kisah kepada Adam dan Hawa ketika iblis itu memelintir ayat-ayat Alkitab, ayat firman Tuhan, bukan ayat firman Tuhan, perkataan firman Tuhan terhadap Hawa. Iblis juga memelintir, sukanya melintir, tapi saya nggak mau membahas iblis ya. Jadi marilah jangan menjadi iblis dengan suka memelintir, bro. Di sini jelas. Oke? Jadi saya pikir dari saya itu dulu. Saya pikir nggak ada perkembangan di diskusinya ya. Dari tadi tidak mampu menjelaskan, membuktikan bahwa Yesus itu berdosa. Ya. Jadi kesaksiannya terlalu banyak. Bahkan Quran sendiri menyaksikan itu. Mau saya buktikan? Saya nggak enak lah. Masa saya lebih Islam dari kalian? Kan nggak mungkin. Kalian yang lebih Islam, kalian buktikan mengapa Allah itu menganugerahi Yesus itu Al-Masih, katakanlah. Berarti kan Yesus itu famous, terkenal. Dari saya itu, Pak Irben silakan. Bahkan kalau Bro Juma membaca ayat yang tadi secara utuh, itu lebih menggemparkan lagi, karena Yesus ngomong di ayat 56, Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hari-hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersukacita. Luar biasa, kenapa? Karena Yesus sudah ada sebelum Abraham ada di sini. Ya, kenapa? Karena Yesus itu sebelum dia menjadi manusia, dia sudah pernah teofani, tapi itu bukan topik kita malam hari ini. Jadi saya hanya menegaskan memang bahwa Yesus ini adalah wow dan wow, luar biasa. Jadi ikutlah kepada Yesus yang memang memberikan hidup yang kekal, memberikan kemenangan atas maut, bukan yang ada di dalam maut. Oke, saya pikir udah jelas sekali yang disampaikan sama Bro Justin tadi tentang Yohanes itu tadi ya. Ya, jadi tidak akan mati selama-lamanya, memang demikianlah artinya. Masih ada waktunya? Habis? Udah habis. Oke. Udah. Ya, baik teman-teman. Ya, tiga session atau 3 babak sudah berlangsung. Kita akan ke babak terakhir teman-teman sebelum closing ya. Sebelum closing. Jadi gini, tolong dijawab karena memang tadi nanti akan ke situ-situ saja ya, akan ke situ-situ saja bahan diskusi teman-teman. Saya harap babak ini teman-teman pertanyaannya akan saya berikan sama ya teman-teman. Mengapa Yesus itu suci dan mengapa Muhammad itu tidak suci? Begitu juga dengan teman-teman yang Muslim, ya. Begitu juga teman-teman yang Muslim, mengapa Muhammad itu suci dan Yesus itu tidak suci dan pasti tidak suci, ya. Bisa dipahami pertanyaannya teman-teman kira-kira? Karena kalau tadi di sana itu udah stuck gitu, ya. Ada yang dijawab, ada yang tidak dijawab. Tapi di babak terakhir ini sebelum closing statement, silahkan dijawab dari teman-teman Kristen, Yesus pasti suci dan Muhammad tidak suci. Begitu juga dengan teman-teman Islam, Muhammad yang suci dan Yesus pasti tidak suci. Mengapa? Oke, teman-teman, bisa dipahami, Bang Erben, Bang Zuma, sebagai babak terakhir? Bisa bang. Ya, saya bisa memahami, tapi saya juga ingin ke moderator, saya bicara moderator, tolong lebih adil, karena kami sudah belasan ayat, bahkan lebih dari 20 ayat kami kasih berikan ke mereka, membuktikan bahwa Yesus itu tidak berdosa, tidak ada fakta teks itu. Mereka tidak satupun mampu mengimbangi kami, masa cuma 1 ayat. Muhammad itu pun multi tafsir. Saya pikir moderator harus adil dong. Saya nggak terima kalau gini. Silakan. Ya, baik. Kita saya harap ya, sabar teman-teman. Kita harap di season ini teman-teman kalau memang datanya sudah di luar kepala, nanti saya bantu bukakan. Tinggal disebut aja, waktunya saya pause. Ya, seperti itu. Saya harap babak terakhir ini lebih ini ya, lebih tajam lagi argumentasinya dan pertanyaannya betul-betul dipertajam sekali lagi.
Ya, teman-teman ya. Oke, saya mulai dari. Oke, saya mau bertanya sama Bro Juma dari surat Al-Jumu'ah ayat. Oke, sebentar Bang. Ya. Berarti ini pertanyaan teman-teman ini ya, teman-teman Kristen yang bertanya ya. Ya. Dari surat Al-Jumu'ah nomor 62 dikatakan begini Bro Jum. Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajar kepada mereka kitab dan hikmah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Yang mau saya konfirmasi dari Bro Juma, yang menyucikan orang-orang itu Muhammad atau ayat-ayat suci yang disampaikan oleh Muhammad atau dibacakan Muhammad. Karena Muhammad juga ada yang mengatakan nggak bisa baca, tapi di sini disebut membacakan. Mohon Bro Juma konfirmasi, yang menyucikan itu Muhammad atau ayat-ayat kitab yang dibacakan. Terima kasih. Ya. Pertanyaan kedua. Tadi saya juga mau nanyakan itu ya. Oke, makasih Pak Arben. Pertanyaan kedua, di dalam Sahih Muslim buku 4, hadis nomor 1212, di sini dikatakan ya, ketika Aisyah melaporkan Nabi suci, ini saya pakai Google Translate ya dari hadiscollection.com. Semoga damai pesertanya, ini saya bacakan dulu data, mohon di-pause waktunya. Memasuki rumah saya ketika seorang wanita Yahudi bersama saya dan dia berkata, tahukah Anda, maksudnya Muhammad ya, bahwa Anda akan diadili di kuburan utusan Allah? Semoga ada yang gemetar dan seterusnya, dan berkata, nah ini Muhammad berkata nih, hanya orang Yahudi yang akan diadili. Aisyah berkata, kami melewati beberapa malam dan kemudian Rasulullah berkata, tahukah kamu bahwa telah diwahyukan kepadaku? Nah, ku ini Muhammad, kamu akan diadili dalam kubur. Nah, Allah berkata kepada Muhammad kan? Kemudian Aisyah berkata, saya mendengar Rasulullah. Jadi Allah berkata pada Muhammad, dia akan diadili, silakan jalankan waktunya. Dan ada hadis-hadis lain mengatakan hal tersebut. Muhammad juga akan diadili. Jadi ini kan jelas ya. Kalau tadi di ayat di Al-Quran Anda juga mengatakan Muhammad itu memiliki dosa, kan seperti itu secara literal. Jangan pakai tafsir Al-Zuma dong, nggak boleh dong Mas Zuma. Literal, jangan pakai tafsir Al-Zuma dong, nggak boleh. 1,5 menit lagi Bang. Kan Pak Irwan udah bertanya pertanyaannya? Ya, pertanyaannya sebenarnya gini ya. Aku ada baca hadis, Bro. Ada beberapa hadis ini tentang Nabi Muhammad dengan Aisyah. Katanya masih main boneka, Bro. Menurut Bro Juma itu gimana itu? Apakah itu bisa dijadikan acuan seorang yang suci atau bagaimana? Saya hanya bertanya karena ada Sahih Bukhari volume 7 buku 62 nomor 64, Sahih Bukhari volume 7 62 nomor 65, nomor 88 dan seterusnya. Sahih Bukhari ada. Ada juga ini beberapa Sahih Muslim juga ada. Ya, Sunan Abu Daud nomor 49 dan seterusnya. Bro Juma lebih tahu lah itu. Saya hanya bertanya itu, bagaimana Bro Juma menjelaskan itu sebagai teladan kesucian untuk kita di masa kini? Karena Bro kan seorang pengikut Nabi itu ya, Bro lah aku tanya. Aku hanya bertanya aja. Terima kasih Bro Juma. Thank you. Ya, saya tambahkan, dan juga kan juga ada beberapa ya, seperti berperang, membunuh, dan seterusnya. Udah clear. Waktunya udah habis. Bang Justin, waktunya udah habis. Silakan 5 menit dijawab teman-teman muslim, silakan. Iya, yang pertama pertanyaan saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Handi. Iya. Suara saya kedengaran nggak nih? Cek. Dengar, aman. Oke. Jawabannya yang belum kedengaran, silakan. Ya, jadi Al-Jumu'ah itu jelas mengatakan bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW itu mengajarkan kepada umat manusia bagaimana manusia itu kemudian bisa suci gitu loh. Makanya ketika saudara bertanya, apakah ayat-ayat ini yang mensucikan dia? Yang mensucikan di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya Allah yang kemudian yang menentukan seseorang itu suci atau tidaknya seseorang. Tapi melalui siapa? Melalui perantaraan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya diterangkan di dalam surah
Ali Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, maka ikutilah aku. Apa akibatnya mengikuti Rasulullah? Allah akan mengampuni dosa-dosa manusia. Ketika manusia itu diampuni dosa-dosanya, maka dia disucikan. Rasulullah Muhammad SAW melalui dia manusia disucikan. Dengan cara apa? Dengan mengikuti sunnah dan mengikuti ajaran-ajaran beliau. Ini yang kemudian diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW melalui Al-Quranul Karim dan juga hadisnya. Jadi tidak mati di tiang salib dia. Mati terkutuk, enggak. Dia hanya mengajarkan seperti ini yang haram, ini yang halal, ini yang makruh. Suci manusia itu ketika dia mengikuti anjuran beliau. Fattabi'uni. Jadi tidak ada yang mati di atas tiang salib lalu kemudian terkutuk. Nah, lalu kemudian ketika Anda bertanya tentang hadis-hadis seperti itu, saya katakan kepada saudara, bagaimana mungkin kemudian baginda Rasulullah Muhammad SAW itu dijadikan Allah sebagai alat untuk mensucikan manusia, kalau dirinya sendiri itu tidak suci. Jadi hadis yang Anda bawa terkait apa yang dikatakan oleh orientalis Barat, bahwa dia itu adalah seorang yang cinta terhadap anak-anak, itu tidak ada data akuratnya. Hadis yang kau bawa itu hadis lemah, hadis bahkan maudhu. Ya, bahkan maudhu. Adapun hadis yang sahih yang menerangkan itu dikatakan bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW menikah, tapi nanti setelah usia yang lanjut, usia dari usia asal dia menikah, barulah kemudian dia serumah dengan Siti Aisyah. Dan coba lihat, ada enggak orang yang hidup sesaman beliau yang menghujat pernikahan beliau dengan Siti Aisyah? Kecuali kalian aja yang ribut tentang itu. Tapi orang sejazirah Arab mencontohi beliau. Tidak ada kemudian yang mengatakan beliau itu mencemarkan diri dengan perbuatan yang tidak baik sesuai dengan tuduhan yang Anda bawa. Sesuai dengan apa yang Anda uraikan bahwa hadisnya seperti ini dan seperti itu. Buktinya sejazirah Arab menjadi makmumnya. Kalau Anda mengatakan beliau adalah jago perang, dan dia kan sudah dinubuatkan, dia harus sama seperti Musa, bos. Bukan justru dia yang dibunuh. Dia yang harus menegakkan hukum Tuhan di atas muka bumi ini. Bukan justru dia yang dibunuh, lalu hukum-hukumnya digantikan dengan hukum yang dibuat-buat. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi, dari saya katakan kepada saudara, bahwa Rasul Muhammad SAW tidak mungkin digunakan oleh Allah untuk mensucikan manusia kalau dia sendiri tidak suci. Silakan, Kanda Fusaima. Jadi bukti kesucian Rasulullah kita bisa lihat dari apa yang dia bawa. Al-Quranul Karim sebagai satu tuntunan umat Islam sekarang ini. Jadi apa yang dikatakan Rasulullah dalam suatu hadis, Aisyah radhiyallahu mengatakan bahwa Rasulullah SAW adalah Al-Quran yang berjalan. Jadi kalau mau tahu siapa baginda Nabiullah Muhammad SAW, lihat Al-Quran. Dan Rasulullah juga mengatakan, aku tinggalkan dua perkara, Al-Quran dan hadis. Apabila Anda tunduk kepada keduanya, Anda tidak akan tersesat. Jadi Al-Quranul Karim sebagai bukti apa yang dibawa, sebagai bahan, sebagai tuntunan bagi kami. Nah, bagaimana kira-kira orang yang membawa itu ketimbang kita sekarang umatnya? Tentu jauh lebih suci daripada kita. Seperti itu. Jadi lihat apa yang dia bawa. Coba pelajari. Ada enggak kekurangan yang Anda temukan di dalamnya? Tidak ada. Tuntunan, akhlak, bagaimana berhubungan dengan Allah, bagaimana berhubungan sama manusia, bagaimana berhubungan dengan alam, bagaimana berhubungan dengan binatang, menyembelih binatang pun harus dengan cara yang sopan. Itu semua ada tuntunannya. Sehingga dalam Islam, hidup itu ada SOP-nya. Jadi orang yang berjalan dengan standar operasional prosedur, tentu yang mengikuti SOP itu, insya Allah, itulah kesucian, itulah kebenaran, itulah hakikat. Oke. Nah kalau tidak ada SOP, yang mana mau dijadikan dasar bahwa itu suci? SOP-nya mana? Seperti Bang Andi, itu. waktunya udah habis, nanti 3 menit. Nanti 3 menit dipakai menanggapi balik. Oke, ditanggapi pertama, Bang Herbert. Lewat waktunya 10 detik, nanti saya bayarkan, nggak apa-apa. Silakan. Dari surat Al-Jumu'ah 62 itu,
apa yang disampaikan Bro Juma bertolak belakang dengan tafsir ringkas Kemenak, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Jalalain, bahkan tafsir Quraisy Shihab. Jadi saya jadi bertanya-tanya ya, jangan-jangan Bro Juma ini nggak membaca, asal ngomong aja. Karena di dalam 4-5 tafsir yang saya baca ini mengatakan yang menyuci itu bukan Nabi Muhammad, tapi ayat-ayat yang dibacakan itu, karena Nabi Muhammad itu hanya pengantara, bukan yang menyucikan. Ibaratnya jual nasi goreng, yang membuat kenyang itu nasi gorengnya, bukan yang mengantar nasi goreng itu yang bikin kenyang. Jadi yang menyucikan itu ayat yang disampaikan, bukan alat yang menyampaikan. Itu tafsirnya ini nih. Ini aku baca loh Bro Jum. Jadi waktu tadi Bro ngomong itu, ini Bro Juma ini ngomong dari mana nih? Aku pening juga lihat dia ngomong. Tapi kalau berbicara tentang Aisyah tadi itu ya, ini ada ini Bro, ini catatan-catatannya. Tapi ya aku karena bilang itu, kalau dikatakan ada nggak orang keberatan dengan kehidupan baginda begitu? Ya sekarang aja kalau saya ngomong ibaratnya fatal Bro, dilaporkan ya aku ke polisi Bro. Apalagi kalau di zaman Nabi ya bisa lebih keren lagi kan. Kita nggak tahu lah. Tapi orang-orang bisa mungkin memikirkannya lah. Tapi nggak usah dibahas lah itu. Udah cukup. Oke lanjut Bro Justin. Cukup aku. Ya, saya mau pakai coba studi perbandingan ayat ya. Ini mohon di pause waktunya. Jadi di surah Yusuf surah 12 ayat 29 ya. Ini dikatakan di sini wastagfiri ya lisambiki tuh. Itu mohon ampunlah atas dosamu. Ya silakan dijalankan waktunya. Ternyata kata yang sama juga digunakan di surah 48 ayat 2 tadi. Nah, ini ya. Ini. Ini nggak dijawab masalahnya, malah jadi maaf agak ngeles ya. Nih, surah 48 ayat 2 tuh. Ya. Di situ dikatakan memberikan ampunan kepada ampunan atas dosamu gitu loh. Jadi ini memang berdosa begitu ayat ini tuh, agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu yang akan datang. Nah tadi menyambung yang Pak Erben sampaikan gitu ya. Ya benar, teologi nasi goreng lah, atau dokter lah, obat. Ketika dokter itu mengirimkan obat melalui kurir, yang kamu minum kan obatnya, masa kamu minum kurirnya? Kurirnya terbirit-birit larilah, dasar gelo. Yang obatnya ini yang di plastik, kenapa kau makan saya? Kau misalnya pesan nasi goreng ke Erben, diantar oleh kurir Justin, yang kau makan nasi gorengnya dong. Yang mensucikan ya ayat-ayat Qur'anmu, kan begitu. Hadis yang saya baca tadi itu hadis itu, Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu hadis. Bahkan sebagian besar Muslim mengatakan itu hadis sahih loh Bro Jum. Jangan bilang doib lah. Cukup teman-teman. Teman-teman, waktunya habis. Silakan ditutup ke tanggapannya 3 menit dari teman-teman Muslim, silakan. Jadi saudaraku yang saya hormati, bahwa dalam Islam itu ia mensucikan Allah. Lewat cara apa? Itu salah satu membaca Al-Quran. Jadi tetap kita kembalikan kepada Allah. Al-Quran tidak punya kemampuan untuk mensucikan. Tetapi janji Allah, siapa yang membaca Al-Quran, dia akan mendapatkan pahala. Dia akan disucikan. Jadi yang mensucikan tetap Allah. Tidak boleh kita menggantungkan diri kepada makhluk. Jadi Al-Quran sebagai tuntunan sekaligus mendapat pahala bagi yang membacanya. Bagi ini keimanan umat Islam. Karena itu adalah kalam. Maka yang mensucikan adalah Allah. Benar apa kata Gurunda? Tetapi ada suatu proses, yaitu membaca. Yang membaca Al-Quran tidak harus ada kaidah, harus berwudu, harus dengan cara yang benar, kan gitu. Nah, yang mensucikan adalah Allah dengan cara, metode. Sama dengan beribadah kepada Allah. Beribadah, contoh sholat. Ya, yang memberi pahala kepada kita, sholat kita adalah Allah. Kita cuma melaksanakan.
Kita kembalikan semuanya kepada Sang Maha Pencipta. Itulah namanya tauhid. Semua kita kembalikan kepada Sang Maha Pencipta. Kita ini hanya menjalankan. Seperti itu. Silakan sambung Gurunda. Iya, kan datanya sudah jelas di situ. Wa innaka min qablu lafi dalalim mubin. Sebelumnya mereka itu adalah orang-orang yang sesat. Nyata kesesatannya. Sekiranya beliau tidak datang kemudian, apakah jiwa mereka akan suci? Tidak. Ya, jadi Allah mensucikan mereka melalui beliau. Makanya dikatakan sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Makanya diutus, makanya dia disebut sebagai apa? Penolong. Dia yang mensucikan, wa yuzakkihim. Dia disebut sebagai rasul yang diperjanjikan oleh Allah di dalam surah Ali Imran ayat 81. Itu yang kami imani. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu sebagai alat yang digunakan oleh Allah untuk mensucikan orang-orang yang tadinya itu sesat. Dengan cara apa? Mengutus beliau sebagai rasul, sebagai khataman nabiyyin. Udah tamat di situ. Tapi kebalikan daripada iman saudara. Dia menjadi tumbal. Kalau di sini tidak, dia mensucikan, dia membersihkan. Kalau di tempat Anda, justru dia yang dibersihkan. Ya, dibersihkan dia. Itu yang perlu dipahami, ya, bahwasanya Rasul Muhammad SAW itu diterangkan wa yuzakkihim. Itulah yang kita amal, itulah yang kami pahami, bahwa orang-orang sebelumnya itu adalah orang-orang kotor. Wa yuzakkihim, dia mensucikan jiwa manusia kemudian. Dengan apa? Dengan Al-Qur'anul Karim. Demikian. Waktunya habis, teman-teman. Oke, sudah 4 babak, teman-teman ya. Kita akan closing statement. Satu orang akan closing 3 menit. Ya, teman-teman. Satu orang akan closing dengan 3 menit. Dimulai dengan teman-teman muslim. Silakan duluan. Satu orang 3 menit. Siapa duluan? Silakan. Iya, saya dulu. Bang Handi atau Bang Zuma, silakan. Iya, jadi masing-masing kita dapat 3 menit kan? 3 menit ya. Satu orang 3 menit. Jadi ada baik. 4 kali 3 menit. Oke, baik. Yang pertama dari saya katakan kepada saudara-saudara, Rasulullah Muhammad SAW itu datang kepada bangsa yang tidak pernah diutus Nabi dan Rasul kepada mereka. Mereka tidak punya tuntunan. Mereka tidak punya sama sekali kaidah, koridor di dalam menemukan kebenaran. Mereka adalah kaum jahiliyah, disebut sebagai kaum buta huruf. Artinya tidak ada peradaban yang bisa dihargai di sana. Lalu kemudian dia datang menjadikan mereka itu manusia-manusia yang suci kemudian. Mensucikan jasmani, mensucikan rohani. Lalu beliau itu menjadikan sejazirah Arab menjadi pengikutnya. Dia menjadi imam. Makmumnya itu banyak sekali sampai hari ini. Apa yang ia pernah lakukan kemudian dalam penyembahannya terhadap Tuhan dilakukan oleh kaumnya, oleh umatnya. Dan makanya dikatakan wa yuzakkihim. Jadi kalau berbicara mengenai kesucian, Al-Quran tidak menceritakan tentang cacat terhadap dirinya. Kalau dikatakan dosamu diampuni, ya nggak apa-apa, dia manusia. Dia manusia. Ketika kemudian dia khilaf, karena ada hadis yang mengatakan, maafkan atas kecandahanku yang berlebihan, gurauanku yang berlebihan, tindakanku yang berlebihan, yang baik yang aku sengaja maupun tidak aku sengaja. Diriwayatkan oleh Bukhari. Itu biasa. Seorang nabi kemudian ada candaan yang berlebihan dan seterusnya, itu nggak masalah. Sehingga dia Tuhan menjamin dosamu telah kuampuni. Sehingga orang-orang yang menjadi pengikutmu itu juga akan kuampuni. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Coba bayangkan. Saking mulianya beliau, ketika ia datang, dia kemudian mengajarkan untuk mensucikan nabi-nabi terdahulu. Tak ada ajaran yang menistakan nabi-nabi terdahulu, apalagi mengajarkan nabi terdahulu itu mati secara terkutuk. Nggak ada. Itulah hebatnya beliau. Seorang yang ummi yang datang kepada bangsa jahiliyah, tapi mampu membuat jahiliyah ini menjadi peradaban yang sangat-sangat luar biasa. Dibandingkan dengan, mohon maaf, Yesus datang kepada orang yang sudah diberi kitab Torah, Mazmur, banyak kitab diberikan kepada umat tersebut. Nabi-nabi diberikan kepada umat tersebut. Tapi kemudian ketika ia datang, dia dihina, dia dinistakan. Lahir aja di kandang binatang. Matinya pun harus dengan cara terkutuk di atas tiang salib. Lalu apa yang harus dibanggakan di sana? Karena itulah kemudian saya katakan sekali lagi bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah sosok manusia yang sangat mulia.
mulia di dunia dan juga di akhirat. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quran dia dihakimi oleh Allah. Wa iskala ya Musa anta qulta linnas takhisuni wa ummi ilai min dunillah. Apakah engkau pernah mengajarkan kepada manusia untuk menyembah engkau? Maha suci engkau ya Allah. Aku tidak pernah mengatakan dan mengajarkan mereka untuk menyembah diriku. Aku katakan apa yang engkau perintahkan, bahwa engkau adalah Tuhanku dan Tuhan mereka. Demikian. Habis. Makasih. Oke, berikutnya Bang Jasin atau Bang Erben, silakan. Oh, tidak ada saya. Nanti habis ini baru Abang lagi, Bang Andi. Bang Erben dulu atau Bang Justin, silakan. Closing. Closing dulu, bro. Monggo. Ya, oke ya. Oke lah ya, saya tidak akan membuka suatu pertanyaan atau apapun, tapi penegasan saja sesuai dengan topik malam ini ya. Jadi posisi saya adalah menjelaskan Yesus Kristus ya. Saya tidak mau masuk ke Muhammad lagi karena akan jadi masuk ke substansi debat. Tetapi kami ingin memperkuat premis bahwa Yesus Kristus itu adalah suci, dan ini sejalan di dalam Quran juga dikatakan di sini kan menggunakan gulaman zakiyan ya, yang suci ya, surah 19 ayat 19. Jadi zakiyan ini, zakiyah ini juga merujuk kepada kemurnian. Saya tidak mau membuka banyak ayat Quran karena ini closing statement dan saya coba menghormati seluruh apa yang sudah kita bangun dalam debat. Tetapi tentang ketidakberdosaan Yesus Kristus, tidak adanya kejahatan moral, perilaku moralitas yang bertentangan dengan hukum Yahudi saat itu terkonfirmasi di Alkitab. Saya mau kasih berapa puluh ayat lagi ke kalian semua, kan ini namanya jadinya debat belajar Alkitab, bukan debat lintas agama. Jadi kami tentu saja ya, kami dengan percaya diri merasa kami sudah menjelaskan ketidakberdosaan Yesus itu. Karena dia bukan hanya Yesus saja, tapi dia adalah Kristus atau Al-Masih yang dijanjikan. Dia adalah kalimatuhu, dia adalah ruh minhu, rohullah. Satu-satunya nabi yang memiliki gelar itu di dalam Quran kalian. Di dalam iman Kristen, Yesus sangat dimuliakan. Dia bukan hanya nabi, imam, raja, tetapi dia adalah sang firman Allah. Dia adalah sang logos itu. Ya, saya akan buka ayat ya. Di Lukas 2 ayat 32. Saya tidak perlu membahas lagi tentang kesuciannya, tapi dikatakan di sini Lukas 2 ayat 32, yaitu terang yang menjadi penyata bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan ya bagi umatmu Israel. Jadi dia adalah menjadi penyataan, tanda, wahyu. Wahyu dari Allah tentu adalah suci, seperti yang tadi kamu sampaikan. Ayat-ayat suci Quran menyucikan, iya. Wahyu Allah, Yesus sang logos itu juga menjadi terang, menelanjangi manusia dari dosanya, menyucikan. Kami memahami itu. 600 tahun sebelum Islam ada, kami sudah paham siapa Yesus. Ya, saya harap kalian tidak salah paham juga. Mengapa Yesus dihinakan seperti itu? Bukan karena dia, tapi karena kesalahan kalian, saya, dan juga nenek moyang kita. Jadi itu saja dari saya. Kami bisa membuktikan Yesus tidak berdosa dan yang kudus dari Allah. Makasih. Oke, silakan Bang Handi Celebes. Silakan 3 menit dari berbicara. Bahwa Rasulullah datang ke muka bumi ini mengajarkan kesucian. Yang pertama, kesucian dalam akidah. Inilah nenek moyangnya dosa pada saat kondisi salah dalam memilih sembahan. Itulah ajaran yang kami jadikan patokan, kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kemurnian dalam akidah. Itu satu. Yang kedua, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi setelah akidah, bagaimana akhlak? Akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulnya, akhlak kepada sesama manusia, bahkan akhlak kepada
binatang, dan kepada lingkungan. Semua dijelaskan di dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, ada tuntunan, ada hukum-hukum yang harus kami imani, yang harus kami jalani, mulai dari tidur sampai tidur lagi. Ada tuntunan, ada step by step hukum-hukum yang mengajarkan kami tentang bagaimana melaksanakan sesuatu. Inilah 3 kaidah yang dibawa oleh Rasulullah, sehingga insya Allah dengan mengikuti ajaran-ajaran beliau, kita juga menjadi suci insya Allah. Dan pasti bahwa satu sifat Allah adalah Maha Pengampun, maka diajarkanlah kepada kami untuk senantiasa bertaubat kepadanya. Astagfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan Rasulullah pun walaupun dia tidak berdosa, tetapi senantiasa untuk memberikan contoh kepada kami untuk senantiasa memohon ampunan kepada Allah sebagai contoh bagi kami untuk saya ikuti, supaya umat-umatnya juga mengikuti kesucian baginda Nabi Allah Muhammad SAW. Tidak kurang 70 kali sampai 100 kali per hari, walaupun kita tidak berbuat dosa. Apa artinya itu? Itu bukti tanda syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Umat Islam selalu tidak kufur dengan nikmat yang Allah berikan, sehingga selalu memohon ampunan, memohon ampunan, memohon ampunan. Dengan apa? Dengan oksigen yang dia kasih, dengan makanan yang dia kasih, dan segala nikmat yang diberikan kepada kita yang tidak mungkin kita bisa hitung jumlahnya. Jadi bertaubat itu bukan berarti dosa. Rasa syukur kepada Allah itu dengan adanya nikmat yang diberikan kepada kita, yang kadang kita lupa untuk mengucapkan alhamdulillah kepada apa yang diberikan Allah kepada kita. Tidak pernah kita bersyukur. Orang-orang yang tidak pernah bersyukur itu termasuk berdosa. Maka di situ kadang kita mengucapkan astagfirullahaladzim, karena kita tidak pernah mensyukuri apa nikmat Allah berikan kepada kita. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam. Malam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terakhir dari teman-teman Kristen, silakan sebagai terakhir. 3 menit dimulai dari berbicara. Bang Erben, silakan. Sebentar. Oh, enggak usah lah, enggak usah. Bentar ya. Rupanya bisa di zoom, kenapa nggak dari tadi? Kurang asam ini. Oke ya, jadi yang pasti bahwa Yesus itu tidak berdosa terbukti di dalam Alkitab. Bahkan kalau Yesus itu disamakan dengan istri juga, terbukti bahwa Yesus itu suci, kudus, berdosa, dan juga tidak disentuh oleh setan. Artinya, maka orang yang mengikuti yang tak berdosa, maka sudah nyata itu sudah pasti benar. Mengikuti yang suci diangkat mulia ke surga, itu tentu sudah pasti benar. Itu sudah pasti benar. Baru mengikuti yang suci datang sebagai hakim yang adil, raja segala raja di akhir zaman, itu juga sudah pasti ajaran iman yang benar. Baru Yesus juga di dalam memberitakan Injil, dia melayani orang berdosa, orang berzina, dia melayani pemungut cukai, dia melayani orang-orang yang seperti kusta yang dianggap sampah masyarakat, orang yang kerasukan setan, dan dipulihkan oleh dia. Dan itu semua dilakukan dengan kasih. Tidak pernah satu kali pun Yesus mengancam, kamu harus ikut aku, kalau enggak, ku selesaikan kau. Yesus tidak pernah berperang satu kali pun di dalam hidupnya untuk memerangi orang, memerangi apapun. Justru yang diperangi oleh Yesus itu iblis, diusir, ditengking. Dan yang diperangi adalah dosa dan sakit penyakit. Dia tidak pernah membunuh orang satupun selama hidupnya. Jangankan satu orang, menyakiti hati orang pun karena kebenaran tidak ada. Ya, apa karena itu? Jadi, marilah kita mengikuti Yesus yang memang benar-benar suci. Jangan lagi kita mengikuti manusia-manusia berdosa yang masih mencari keselamatan, yang masih membutuhkan uluran tangan, membutuhkan doa-doa. Tapi ikutlah Yesus yang sudah di surga, yang menjadi pengantara, yang kudus dan mulia. Ikutilah ajaran-ajaran Yesus tentang kasih,
tentang kesetiaan, tentang perkawinan, monogami, ya, satu laki-laki, satu wanita, tidak boleh selingkuh, tidak boleh berzina, tidak boleh mengingini istri orang lain, semua tidak boleh mengingini harta orang lain, tidak boleh perkawinannya harus benar, itu ya. Baru juga harus memiliki semua yang baik, memikirkan semua yang baik untuk orang lain. Itulah Yesus Kristus, ya, itulah Yesus Kristus. Bahkan kesucian Yesus Kristus itu, bahwa dia tidak bersalah, itu dikonfirmasi oleh para Pilatus, oleh Herodes semua, bahkan kepala pasukan yang menyalibkan Yesus, mengkonfirmasi bahwa Yesus sungguh kudus, sungguh suci dan mulia. Itulah yang mau aku sampaikan sama kalian semua, ikutlah yang tak berdosa, jangan ikut yang berdosa. Sudah terima kasih. Oke, thank you teman-teman. Waktunya habis. Silakan bersalaman. Kita akhiri. Baik. Moderator, saya atas nama pribadi minta maaf ya, Saudara Justin Edo. Minta maaf, Saudara Jeki, Bang Erdi, Erben, dan juga Bu Noni. Saya minta maaf sedalam-dalamnya atas kehilafan saya manusia biasa, Bu. Jadi kalau saya ada kesalahan di dalam penyampaian saya tadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dr. Husaimah, terima kasih banyak. Kanda, thank you. Terima kasih, Dinda. Ya, thank you. Ya, Thank you, Bang. Akhirnya selesai dengan baik. Puji Tuhan. Oke, saya pamit ya, teman-teman ya. Oke, terima kasih Ya, Bang Cuma. semangat malam. Terima kasih teman-teman yang ada di live YouTube. Dia tidak maafkan saya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ya, saya mau menyampaikan maaf secara langsung ini kepada antum semua ya, atas kehilapan saya tadi. Itu murni demi Allah lillahi ta'ala, tidak ada kesengajaan atau unsur terencana untuk kemudian menyampaikan kata itu. Itu murni benar-benar khilaf, kok tiba-tiba keluar dari mulut saya gitu ya. Itu juga sih karena dipicu oleh hujatan-hujatan yang mengatakan saya bisa membuktikan Allah Subhanahu wa taala itu banyak dosa, Rasulullah Muhammad SAW dan seterusnya. Tapi tidak seperti biasanya, kok tiba-tiba saya gitu tiba-tiba mengeluarkan kata yang tidak seharusnya gitu ya kan. Tapi saya sudah minta maaf. Saya sudah minta maaf kepada mereka dengan ucapan saya, meskipun ucapan saya itu tidak salah, tidak ada salahnya, tidak ada unsur kesalahan yang ada di sana. Justru itu adalah merupakan sebuah data valid, dan kalau mereka tidak mengakui berarti ya mohon maaf, saya harus mengatakan berarti cacat berartinya ya. Cuman tidak seharusnya saya ucapkan itu tadi, karena itu hilaf, bukan karena faktor sengaja, bukan karena faktor menghina atau menista, hanya sekedar untuk menyadarkan mereka, untuk membandingkan Tuhannya mereka dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ya, jadi kemudian ya saya merasa bersalah gitu ya teman-teman, dengan ucapan itu kayaknya tidak mendidik banget ya. Ya, saya minta maaf atas kehilapan saya. Besok-besok ketika Anda menjadi narasumber, apalagi mewakili ajaran agama Islam, ya jangan dicontoh apa yang saya lakukan barusan. Itu adalah sesuatu yang tidak terpuji gitu ya, dengan mengatakan astagfirullahaladzim. Ya, saya minta maaf karena sahabat-sahabat saya diuntungkan karena sahabat sudah lama bersama-sama dengan saya kan, udah bertahun-tahun. Baru kali ini kemudian saya ini mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya, yang tidak pantas saya lakukan. Itu adalah suatu perbuatan, sekali lagi perbuatan yang tidak terpuji dan jangan dicontoh ya. Paling tidak kemudian sisi positif, meskipun ada negatifnya, kemudian itu akan berimbas kepada saya, karena jasad saya, lisan saya itu tidak cocok dengan ucapan-ucapan yang seperti itu. Tapi paling tidak ada sisi positifnya yang mungkin teman-teman dari pihak seberang
yang bisa dijadikan acuan bahwasanya apa yang disampaikan oleh Bang Suma itu sebenarnya tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru. Karena memang dikatakan dia 100% manusia, ya kan? Sebagai 100% manusia dia harus sempurna dong, nggak boleh cacat, ya kan? Apalagi ada narasi, ada data di dalam Lukas 2 memang dikatakan bahwa dia disunat. Berarti itu fakta sesuai dengan yang ada. Hanya saja tidak layak diucapkan gitu, ya kan? Tanpa diucapkan pun orang sudah tahu. Tapi itu sebenarnya untuk menyadarkan mereka juga sih, karena hujatan yang mereka lontarkan terlebih dahulu gitu. Dan ini juga dipicu dengan pertanyaan, saya begitu masuk langsung ditanya apa maksud Allah tidak beranak, tidak diperanakkan, kan gitu ya. Akhirnya terjadi dialog yang sedikit ngegas gitu. Dan memang yang saya tahu saudara Justin Edo itu dulunya memang penghujat kelas berat, ya. Oke, saya kira begitu teman-teman. Pada intinya materi kita ini kita sudah sajikan. Mereka mencari pola mana bukti bahwa Yesus itu tidak suci. Kita sudah buktikan Yohanes 8 nomor 51. Siapa yang percaya kepada perkataanku dia tidak akan mengalami kematian, tapi faktanya bermatian. Banyak data-data. Belum lagi kalau kita membahas tentang keledai yang diambil ya tanpa izin kepada si pemilik, tidak dikembalikan sampai hari ini. Belum lagi ketika dia memanggil ibunya, hai perempuan, ibu kandungnya sendiri dipanggil, hai perempuan, mau apakah engkau denganku? Ibu kandungnya dikatai seperti itu di depan umum pada saat dia dengan murid-muridnya berada di tempat pesta, kan gitu ya. Kemudian ada lagi dikatakan bahwasanya pada hari ini juga engkau akan bersama aku di Firdaus, tapi ternyata tidak terbukti. Banyak data-data yang kemudian orang waras akan tahu, oh ini adalah sesuatu yang tidak benar. Pernyataan wahai goblok, ya, wahai bodoh, jahil, kemudian perkataan terhadap kata anjing tadi yang dibawa oleh Dr. Husaima, itu adalah bukti-bukti bahwa ya tidak pantas disebut suci. Tetapi ketika berbicara mengenai Al-Quran, beliau itu adalah manusia yang sangat suci. Itulah kemuliaan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sementara apa yang bisa ditunjukkan kepada kita terhadap ketidaksucian baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai manusia? Beliau adalah manusia yang menjadi rahmat. Siapa yang mengikutinya akan disucikan. Siapa yang menjadi pengikutnya akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu sudah sangat sempurna buat kita untuk memahami dan mendalami hal yang menjadi tema kita pada malam hari ini. Ya, mana yang suci? Ya, jadi ini sebenarnya saya itu geli-geli sedap gitu membahas ini. Kenapa? Satu, Tuhan dibandingkan dengan manusia. Kan lucu. Harusnya kalau mereka itu sehat, kenapanya Tuhan saya kubandingkan dengan manusia? Harusnya Yesus itu dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak pantas juga Allah dibandingkan dengan manusia. Kan gitu. Maksudnya gini, pada sisi penyembahan gitu ya. Pada sisi penyembahan, Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan bisa disaingi oleh siapapun, apalagi hanya sembahan, apalagi hanya hamba yang juga melakukan persembahan kepada Allah. Jadi mau lari kemana mereka ini tidak akan pernah cocok gitu loh. Mau dia bandingkan kepada Rasulullah, ya seperti yang kita lihat tadi, itu masih mending karena saya masih berdua, masih ada Dr. Husaima. Coba saya sendiri, kalau saya sendiri pasti lain keadaannya dan lain cara saya menyampaikan. Andai saya sendiri, untung aja ada Dr. Husaima yang mendampingi karena saya menghargai beliau, ya kan? Andai kan tidak, ya mungkin seperti biasa teman-teman, saya akan berikan data yang lebih akurat kemudian, ya tentu dengan cara menggoyangkan batang otak paling belakang yang mereka punya supaya kepala mereka itu bisa memahami kisi-kisi kebenaran di dalam kitabnya sendiri. Oke, sahabat-sahabat sekalian, terima kasih banyak ya. Dan sekali lagi saya minta maaf atas kehilapan saya. Kiranya itu menjadikan saya lebih belajar lagi untuk bisa menahan diri itu ya. Tapi jujur saya katakan sekali lagi, ini tidak ada unsur kesengajaan, tidak ada faktor kesengajaan. Saya aja kaget gitu. Astagfirullah, kok bisa terlontar kata itu? Saya aja kaget. Itu spontan terjadi, bukan faktor kesengajaan ya.
Terima kasih banyak ya teman-teman atas semua, termasuk infak sedekahnya untuk masjid kita dan juga infak sedekah buat teman-teman kita yang ada di Cianjur sana. Tetap kita berdoa kiranya Allah menjauhkan kita dari mara bahaya, bencana dan juga hal-hal yang bisa merugikan kita semua. Kiranya Allah memberikan keselamatan kita di dunia dan di akhirat, menyatukan hati kita untuk berlomba-lomba menuju kepada kebenaran, kebaikan dan menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Saling memaafkan satu sama lain, saling menjaga satu sama lain, rapatkan barisan di dalam menjaga akidah umat Islam. Karena yang saya tahu informasi dari teman-teman, gerakan-gerakan misionaris lagi gencar-gencarnya di tempat-tempat pemukiman yang terjadi di Cianjur dan sekitarnya. Kita doakan supaya tim kita yang ada di sana itu dikuatkan oleh Allah, diberikan kemudahan dalam setiap urusannya. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jayalah Indonesia, jayalah Islamku selalu.